Ingin menyapa kepada semua peserta webinar ini, salam kesehatan dan keselamatan ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, baik hari ini maupun di hari-hari berikutnya. Saya izin share screen ya Pak Arif ya. Silakan, Mbak. Oke. Nah, gimana sudah terlihat screen Ya, saya Pak? sudah Udah ya? terlihat. Oke, sip. Ya, eh, selamat siang teman-teman. Saya izin menyampaikan materi hari ini. Jadi sebenarnya ini materi beberapa bagian ya, hanya sebagian kecil aja nih sebagai pengenalan dulu. Nanti ada part-part berikutnya ya. Nanti ada paparan materi setelah slide ini. Ya, eh, ini yang saya tampilkan foto-foto pribadi saya ya. Jadi saya nggak ngambil plagiat dari foto-foto orang, benar-benar foto saya murni pada saat saya merespon kondisi darurat. Ya, baik di Aceh maupun di Merapi. Ya. Perkenalkan, nama saya Sapra Matriyadi, ini sertifikasi yang sudah saya ambil dan masih ada sih belum saya update ya, lupa saya update Pak Arif, nanti saya update lagi deh. Ya. Jadi sejak tahun 97 saya sudah kerja sebagai safety ya konsultan dan safety di ketinggian. Ya, lalu memang kalau fashion saya di emergency response eh, sesuai dengan kegiatan saya waktu kuliah ya. Ya. Oke, ini saya lewatin saja ya karena ini prosedur ketiga. Ya, tadi sudah disampaikan safety liaison sama oleh Pak Arif. Ya. Nah, ini pemetaan umum materi. Jadi ada 6 sebenarnya ya. Jadi satu dulu ya, yang pengenalan emergency response plan. Mungkin yang part berikutnya ada penggabungan 2, 3, atau 4, 5, 6 gitu ya. Jadi nggak sampai 6 minggu Pak Arif nih. Jadi ada yang 2 sama 3 mungkin digabung, 4, 5, 6 mungkin digabung. Ya, ini harus bisa disampaikan semua nih. Jadi kalau ini pelatihan 2 hari atau 3 hari, sebenarnya 3 hari ya. Saya biasa berikan pelatihannya sampai praktek itu 3 hari. Nah, pengenalan keadaan darurat. Jadi peraturan standar teknis K3 penanggulangan kebakaran di sini ada pengendalian energi sesuai dengan regulasi Kemenaker dan sampai Permen khusus ya, sampai bahan mudah terbakar dan bahan mudah meledak. Itu pengendalian energinya. Ya, sesuai dengan Kemenaker 187/99 tentang pengendalian bahan berbahaya. Lalu ada sarana proteksi kebakaran di mana merefer ke Permenaker 4 tahun 80 tentang APAR dan Permenaker nomor 2 tahun 83 instalasi alarm otomatis. Lalu ada pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Lalu ada manajemen. Manajemen K3 lebih ke penanggulangan, lebih ke Permenaker 48 JP2 K3-nya, kalau 596 tentang SMK 3, kalau penilaian khususnya itu di Permenaker 50 2012 ya. Kemenaker 186 tahun 99 itu tentang unit penanggulangan kebakaran. Seperti halnya emergency response-nya, setiap 25 orang harus ada 2 tim tanggap darurat ya, minimal. Ya, tapi dilihat dari ininya, dilihat dari klasifikasi kebakaran. Kalau kebakaran kelas berat ya minimal 25 sampai 25 orang setiap 25 orang harus ada 2 tim tanggap darurat. Karena ada klasifikasi sesuai dengan Permenaker 186 tadi tahun 99 itu klasifikasinya dibagi ya. Mulai kebakaran ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan kebakaran berat. Ya tergantung dari penggunaan jenis material pada saat dilakukannya produksi atau proses. Topik bahasan kali ini kita akan membahas tentang kesiapsiagaan, 5W1H, tentang mungkin notifikasi insiden, lalu ada perencanaan kontingensi atau mitigasi, serta penerapan emergency response plan-nya. Apa arti kesiapsiagaan? Jadi mampu mengenali ancaman dan memprediksi sebelum terjadi bencana. Ya, menganalisa ya. Jadi artinya di sini teman-teman kita harus mampu mengidentifikasi sumber bahayanya dulu dan mampu menilai risiko serta mampu memproses kontrol bahaya tersebut, ya mengontrol sumber bahayanya, ya sehingga nilai risikonya menjadi turun. Ya. Lalu mampu mencegah bencana jika mungkin ya, jika tidak ya mampu mengurangi dampaknya. Jika terjadi bencana mampu menanggulangi secara efektif, tidak merusak ya, harus efektif dan tidak merusak. Setelah bencana terjadi mampu pulih kembali recovery. Ya. Jadi kesiapsiagaan itu ya serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui organisasi serta langkah-langkah tepat guna. Itu Undang-Undang RI yang nomor 24 tahun 2007 ya, tentang penanggulangan bencana.
Kesiapsiagaan itu merupakan suatu bentuk dasar dari sikap antisipasi terhadap suatu kejadian yang akan berlangsung. Itu keterkaitannya dengan ketiga matrik ya, matrik risiko. Tahap kesiapsiagaan, pertama kita harus mampu mengidentifikasi sumber bahaya yang mungkin berpotensi merugikan. Nah, di sini merugikan terhadap reseptor atau penerima risiko. Siapa saja penerima risiko? Penerima risiko itu ya kita sendiri atau manusia atau pekerjanya atau makhluk hidup lain. Ya. Lalu lingkungan, properti atau alat kerja, mesin. Lalu yang terakhir reputasi, reputasi dari suatu organisasi, ya, dari suatu perusahaan itu sendiri ya. Jadi ada kecelakaan, perusahaan mana yang kecelakaan tuh, kan gitu, organisasi mana yang kecelakaan. Nah, jadi reputasi bagian dari sumber bahaya. Nah, penilaian risiko atau risk assessment, ya, lalu kita mampu melakukan perencanaan siaga, contingency plan, lalu penerapan emergency response plan atau IAP, incident action plan, lalu mobilisasi sumber daya, lalu pendidikan dan pelatihan, melakukan pendidikan dan pelatihan supaya tidak ada lack of knowledge dan lack of skill di sini ya. Pendidikan itu lebih ke training, pelatihan itu lebih ke praktis. Lalu koordinasi. Lalu yang kedelapan mekanisme responnya, lalu ada peringatan dini, manajemen informasi dan melakukan drill, emergency drill atau simulasi ya. Sesuai dengan sumber bahaya yang tadi sudah kita identifikasi dari awal ya. Kita lakukan. Kalau probability-nya tinggi, mungkin saja terjadi. Nah, itu yang kita lakukan simulasi. Jadi hampir menyerupai bencana yang sebenarnya ya. Nah, lalu pengenalan keadaan darurat. Jadi apa sih yang dimaksud dengan keadaan darurat? Jadi keadaan darurat itu kejadian atau insiden yang tidak terduga. Jadi tidak direncanakan, lalu yang berakibat membahayakan manusia, mengganggu kelancaran operasi, atau mengakibatkan kerusakan fisik atau lingkungan yang harus segera dicegah. Ya, ditanggulangi secara cepat dan tepat, tidak merusak, ya, efektif dan efisien. Yang ditimbulkannya dapat ditekan sekecil mungkin. Contohnya apa? Contohnya bencana alam misalkan. Kita tidak mencegah, tapi kita bisa mengurangi dampaknya. Ya, kebakaran. Kalau kebakaran bisa dicegah. Ya, itu kan kebakaran itu kan harusnya ada preventifnya. Harusnya bisa dicegah, ya. Kalaupun terjadi kegagalan secara mekanisme atau organisasi, baru Kepmenaker 186 tahun 99 itu yang difungsikan. Ya. Kebocoran gas beracun, tumpahan bahan kimia atau spill, longsor atau rilis gas, longsor atau landslide, illness trauma atau medikal, orang sakit ya, penyakit akibat kerja atau penyakit atau sakit di tempat kerja, kecelakaan kendaraan atau unit alat-alat berat, kalau di tambang nih unit K2B, ledakan pada tangki, bin, silo, dan lain-lain. Lalu ada gangguan keamanan, sipil, ancaman bom, perampokan, demonstrasi, dan huru-hara. Kekerasan di tempat kerja yang bisa menimbulkan cedera fisik dan trauma, kecelakaan, dan keracunan massal. Nah, jadi memang kalau memang kita fashion di emergency response, jadi memang semua aspek harus kita pelajari. Ya bukan hanya teknik, tapi secara organisasi, kelembagaan, ya, administrasi, dan psikologi. Jadi semua aspek fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial itu harus dipahami oleh seorang emergency response. Ya. Oke, yang kedua, lalu bagaimana sih cara melindungi diri sendiri, karyawan, dan kegiatan bisnis saat terjadi keadaan darurat? Nah, ini kan sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 70 ya. Kita harus mampu melindungi karyawan, kontraktor, dan orang lain. Orang lain itu tamu. Nah, cara terbaik adalah dengan membuat perencanaan tanggap darurat, ya, sebagai langkah persiapan dan penanggulangan keadaan darurat. Jadi hanya sedikit orang yang dapat berpikir secara jernih dan logis saat keadaan darurat. Pasti akan panik. Jadi maka sangat penting bagi manajemen dan seluruh pekerja untuk merencanakan dan menerapkan prosedur tanggap darurat di perusahaan atau organisasi. Ya. Jadi dapat Anda bayangkan ya, jika Anda sebagai pengusaha menjalankan sebuah bisnis dan tidak memiliki perencanaan tanggap darurat, hal ini berisiko, sangat berisiko, terlalu berisiko jika Anda kehilangan segalanya hanya dalam semalam. Ya. Lalu apa itu perencanaan tanggap darurat? Jadi perencanaan atau rencana tanggap darurat di sini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan tim manajemen dan pekerja yang tujuannya apa? Untuk mengantisipasi datangnya keadaan darurat. Sehingga semua orang di tempat kerja itu mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk selamat.
Jadi tahap-tahapannya secara paralel itu harus dilakukan sesuai dengan urutan-urutan yang telah ditetapkan. Lalu tujuan perencanaan tanggap darurat ini adalah untuk membimbing setiap individu yang berada pada situasi kecelakaan atau keadaan darurat. Supaya apa? Supaya tujuannya mencegah dan minimalkan cedera, gitu ya. Jadi tidak ada eskalasi insiden, tidak ada eskalasi injury. Itu tujuannya. Kalaupun sudah terjadi konsekuensi, kita bisa mampu melakukan fiksasi. Tidak ada terjadi pelebaran atau eskalasi injury atau insiden. Nah, kerusakan aset termasuk ya, kerugian material dan dapat juga mencegah atau meminimalkan dampak lingkungan akibat kecelakaan atau keadaan darurat tersebut. Karena kecelakaan lingkungan itu sangat fatal ya. Karena dampaknya luas. Kalau udah sampai tahap environmental itu dampaknya sangat luas sekali ya, karena akan dampak terhadap masyarakat di sekitar. Seperti itu ya. Yang keempat, hal apa saja yang harus ada dalam perencanaan tanggap darurat. Jadi ketika Anda mengembangkan perencanaan tanggap darurat di perusahaan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah identifikasi dulu. Identifikasi apa? Sumber bahaya. Identifikasi sumber bahaya di tempat kerja yang memiliki potensi kerugian ya, yang dapat menimbulkan keadaan darurat. Ya, pastinya ya. Jika kita memiliki lebih dari satu area kerja dengan kegiatan berbeda-beda, maka setiap lokasi harus memiliki rencana tanggap darurat. Jadi setiap bisnis unit dalam hal ini setiap bisnis unit atau bangunan harus memiliki rencana tanggap darurat karena perbedaan lingkungan ya, atau juga perbedaan alat kerja yang digunakan, perbedaan energi yang ada di bisnis unit tersebut, atau juga perbedaan manifest atau skill setiap orang di lingkungan tersebut. Nah, maka dari itu kita harus menyamakan persepsi dan frekuensi kepada penghuni bangunan tersebut atau bisnis unit tersebut atau karyawan yang ada di bangunan tersebut. Dengan apa? Kita melakukan emergency drill. Nanti terakhir setelah kita lakukan perencanaan tanggap darurat ya. Lalu hal apa saja yang harus ada dalam perencanaan tanggap darurat? Jadi menurut OSHA, perencanaan tanggap darurat itu minimal harus mencakup hal-hal seperti pertama harus ada prosedur pelaporan kecelakaan, ya, kebakaran atau keadaan darurat. Kalau pelaporan kecelakaan ke Badan Pengawas K3 kan menurut Permenaker 3 tahun 98 2 kali 24 jam harus segera dilaporkan. Itu ada prosedurnya. Kita bisa buka formatnya di Permenaker 3 tahun 98 tentang tata cara pelaksanaan pelaporan kecelakaan. Lalu kebijakan dan prosedur evakuasi, lalu mencakup jalur evakuasi, tim evakuasi, di sini floor warden ya, fire warden atau floor warden di setiap lantai. Lalu ada dana evakuasi atau sarana evakuasi lainnya, ya, secara pasif maupun aktif. Nah, skema atau daftar nomor telepon penting yang harus dihubungi saat keadaan darurat. Jadi harus jelas ya. Jadi teman-teman mungkin setelah ini ya berarti teman-teman akan mengidentifikasi nomor tanggap darurat ya. Mungkin tidak sedikit orang yang menyimpan nomor tanggap darurat di handphonenya atau mencetak dan menempel di bagian-bagian rumah. Pada saat kita keluar rumah, orang rumah, jika terjadi kondisi darurat, apa yang harus dilakukan, dia sudah paham. Nah, itu penting ya. Itu dari hal yang kecil sebenarnya ya. Jadi perencanaan tanggap darurat itu mulai dari rumah ya. Di rumah kita bikinkan nomor telepon tanggap darurat, nomor telepon rumah sakit terdekat, nomor ambulan terdekat. Jadi pada saat kita keluar rumah, meninggalkan orang rumah paham apa yang harus dilakukan ya. Terus sedikit mengenalkan bahaya kebakaran di rumah ya. Oke. Prosedur tindakan darurat mulai dari pra kejadian, sebelum kejadian ya. Saat terjadi keadaan darurat dan pasca kejadian. Prosedur atau tata laksana juga mencakup pembahasan tentang peralatan darurat. Peralatan pemadaman kebakaran, alarm, peralatan P3K-nya, hingga prosedur emergency shutdown. Sistem emergency shutdown ini adalah suatu sistem yang digunakan dalam industri perminyakan sebagai sistem pelindung safety atau sekarang udah dipakai dari semua aspek industri ya, dari bahaya-bahaya seperti kebakaran dan tekanan berlebih yang dapat menyebabkan ledakan.
biasanya sistem ini beroperasi apabila keadaan darurat dengan mematikan sistem proses. Ya, stop emergency ya biasanya seperti itu. Lalu susunan tim tanggap darurat mencakup ada koordinator, lalu ada tim evakuasi, ada petugas P3K yang berkompeten. Kalau kompeten artinya di sini harus ke regulasi ya, regulasi itu Kemenaker Kemenaker dari Kemenaker ya, petugas P3K. Dan petugas lain yang diperlukan. PP penolong pertama ya, atau disebut juga PP penolong pertama. Penentuan lokasi tempat berkumpul atau assembly point dan prosedur pelaporan yang menyatakan bahwa semua pekerja sudah dievakuasi juga perlu dipertimbangkan ya. Lalu yang kelima, bagaimana cara memberitahu atau mengingatkan pekerja dan penghuni bangunan lain saat terjadi kondisi darurat ya. Perencanaan tanggap darurat itu yang dibuat harus mencakup cara memperingatkan atau memberitahu seluruh pekerja, tamu dan pihak yang berada di dalam gedung tentang terjadinya keadaan darurat. Jadi langkah-langkah yang sebaiknya Anda lakukan antara lain memasang alarm, instalasi, dan bagian preventif nih. Sebagai tanda terjadinya keadaan darurat dan pastikan seluruh pekerja mengetahui sinyal alarm keadaan darurat. Merancang sistem komunikasi darurat untuk menyampaikan informasi keadaan darurat dan menghindari kesimpang siuran informasi. Artinya di sini harus ada emergency drill supaya mengetahui semua karyawan dan orang lain memahami sinyal alarm yang sudah ditentukan sesuai rancangan sistem komunikasi darurat. Lalu memastikan bahwa alarm dapat didengar ya dan kotak alarm dalam keadaan baik dan lokasinya bebas hambatan. Artinya manual call point yang kita tekan ya itu langsung nanti terdeteksi di kontrol panel ya. Oke. Keenam, apa saja langkah dalam menyiapkan perencanaan tanggap darurat? Jadi menyiapkan perencanaan tanggap darurat itu harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan yang ada di tempat kerja kita. Secara umum, langkah-langkah menyiapkan rencana tanggap darurat terbagi menjadi 5. Di antaranya, pertama, mampu melakukan identifikasi bahaya yang berpotensi menimbulkan keadaan darurat. Nah, jadi Anda harus mengidentifikasi secara spesifik ya akan potensi bahaya berdasarkan tipe kegiatannya. Sebagai contoh, jika kita bekerja di perkantoran, maka kebakaran merupakan potensi risiko yang bisa terjadi. Ya. Langkah-langkah pencegahannya, tindakan pencegahan harus dirancang secara detail dan jelas untuk setiap jenis potensi bahaya. Misalnya membuat langkah pencegahan kebakaran, ledakan, dan atau tumpahan bahan kimia, spill. Ya. Baik itu tumpahan kecil maupun tumpahan besar. Lalu perencanaan tanggap darurat. Perusahaan harus menentukan satu atau lebih perencanaan darurat yang didasarkan pada kompleksitas serta kebutuhan. Pastikan semua pekerja mengetahui perencanaan tanggap darurat yang telah ditentukan. Penting bagi mereka untuk mengetahui tindakan pencegahan dan apa yang harus dilakukan saat terjadi kondisi darurat. Lalu ada uji coba pelatihan di sini. Nah, perusahaan harus melatih para pekerjanya tentang langkah-langkah pencegahan. Jadi sudah kita rencanakan, kita desain, kita instalasi, kita maintenance, kita latih. Sesuai nggak apa yang kita harapkan. Jadi ada prosedur tanggap darurat itu harus dijalankan. Ya, dengan pelatihan secara berkala, ya harus dilakukan untuk memastikan pekerja melakukan tindakan sesuai dengan perencanaan darurat yang telah ditetapkan. Lalu ada evaluasi dan perbaikan di sini. Nah, evaluasi perbaikan harus memperhitungkan kesenjangan antara perencanaan, tanggap darurat, dan hasil uji coba yang telah dilakukan. Bila dalam perencanaan tanggap darurat masih terdapat kekurangan, ada gap di sana, tidak sesuai apa yang diharapkan, maka perbaikan dalam perencanaan tanggap darurat harus dilakukan, ya, harus diperbaiki, dikorektif. Ya. Yang ketujuh, bagaimana cara membuat prosedur dan menentukan jalur evakuasi. Nah, jadi sebuah prosedur evakuasi yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan nantinya. Nah, bisa kerusakan aset perusahaan. Jadi ketika mengembangkan perencanaan tanggap darurat, penting bagi kita untuk menentukan sebagai berikut langkah-langkahnya ya. Pertama harus menentukan kondisi apa saja yang memerlukan evakuasi. Ya, lalu menentukan tim evakuasinya atau fire warden ya atau floor warden atau kapten lantai lah ya.
yang ada koordinator, ada penghubung, dan ada tim evakuasi untuk membantu proses evakuasi berjalan lancar dan aman. Ya. Lalu prosedur evakuasi yang jelas dan terinci, termasuk penentuan jalur dan keluar menuju tempat berkumpul atau assembly point. Jalur evakuasi ini harus mudah dipahami dan tidak rumit, gampang terlihat, ya gampang diakses lah ya, mudah diakses. Jadi jalur evakuasi yang digunakan harus ada tanda petunjuk arah keluar dan dilengkapi sarana pendukung lainnya. Prosedur evakuasi ini harus membantu penyandang disabilitas, pasti. Nah, lalu mempertimbangkan kebutuhan transportasi untuk evakuasi banyak orang. Yang kedelapan, apa peran koordinator, tanggap darurat, dan tim evakuasi dalam keadaan darurat? Nah, ketika menyusun perencanaan tanggap darurat, Anda mungkin memilih individu yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan rencana tanggap darurat dan evakuasi. Sangat penting bagi pekerja untuk mengetahui siapa yang menjadi koordinator ya, dan memahami bahwa petugas tersebut memiliki kewenangan untuk membuat keputusan selama kondisi darurat. Nah, jadi tanggung jawab koordinator tanggap darurat itu yang pertama menilai situasi, ya, asesmen situasi kan, untuk menentukan apakah keadaan darurat membutuhkan aktivitas prosedur darurat atau tidak. Lalu mengawasi semua upaya penanggulangan keadaan darurat di seluruh area, termasuk kegiatan evakuasi. Mengkoordinasikan layanan darurat dengan pihak luar jika terjadi eskalasi insiden, ya, seperti bantuan medis dan Departemen Pemadam Kebakaran setempat, dan memastikan bahwa mereka tersedia dan diberitahu bila diperlukan. Ya, on call duty berarti ya, mengarahkan penutupan operasional pabrik apabila diperlukan. Ya, stop produksi dalam hal ini, mungkin kalau terjadi eskalasi insiden atau major insiden. Nah, selain koordinator, rencana tanggap darurat, mungkin kita juga perlu menentukan tim evakuasi atau forwarder untuk membantu evakuasi para pekerja, tamu, dan pihak lain yang ada di lingkungan perusahaan ke tempat lebih aman atau assembly point. Umumnya sih setiap satu lantai, kapten lantai itu disediakan untuk evakuasi 20 orang dan harus selalu siap setiap saat selama jam kerja. Jadi pastikan kapten lantai atau floor warden atau koordinator floor warden itu memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam proses evakuasi. Yang kesembilan, pertolongan medis. Ya, pertolongan medis seperti apa sih yang harus dipersiapkan saat kondisi darurat? Nah, jika perusahaan Anda tidak memiliki program kesehatan formal, Anda tetap perlu merancang cara-cara memberikan pelayanan medis dan pertolongan pertama. Saat keadaan darurat terjadi, jika fasilitas medis tersedia dekat tempat kerja Anda atau pihak ketiga di luar perusahaan, Anda dapat kerjasama dengan mereka untuk menangani kasus-kasus darurat. Ya, bila hal tersebut tidak memungkinkan, ya, pastikan tidak mungkin karena mungkin jauh ya, bisa terjadi delay respon. Karena kalau golden time itu kansnya tidak lebih dari 10 menit atau bahkan tidak lebih dari 8 menit bisa terjadi, tergantung eskalasi insiden yang telah terjadi pada korban. Maka dari itu, kalau tidak mungkin hal itu terjadi, ya pastikan pekerja yang Anda tunjuk sebagai tim P3K telah melakukan pelatihan P3K yang memadai. Jadi harus konsultasikan dengan ahli P3K atau petugas medis tentang sarana prasarana P3K apa saja yang sebaiknya ada di lingkungan perusahaan untuk persiapan keadaan darurat, kan gitu ya. Yang ke-10, jenis pelatihan tanggap darurat seperti apa yang dibutuhkan pekerja, lalu seberapa sering pelatihan diberikan. Nah, perencanaan dan penyusunan program pelatihan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan ke depannya. Pertama, kita harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Lalu untuk menentukan kebutuhan pelatihan, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Antara lain ukuran tempat kerja, jumlah tenaga kerja, aktivitas kerja, material yang ditangani, dan ketersediaan sumber daya di dalam atau di luar tempat kerja. Jadi umumnya pelatihan tanggap darurat ini bagi pekerja mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peran dan tanggung jawab individu atau pekerjanya yang ditunjuk jadi tim tanggap darurat. Lalu ada ancaman di sini. Ancaman berupa bahaya dan tindakan protektif yang harus dilakukan. Lalu kita membangun prosedur pemberitahuan peringatan komunikasi seperti tanggap darurat notifikasi ya, seperti itu. Lalu prosedur tanggap darurat
prosedur evakuasi, lokasi dan penggunaan alat pemadam kebakaran, kotak alarm, pintu darurat, alat bantu pernapasan, ya, tempat membilas mata, ya, dan semua peralatan darurat lainnya. Prosedur emergency shutdown. Nah, ini yang harus dilatih, ya. Jadi pelatihan ini ya harus kita lakukan secara umum. Nanti kita detailkan ya semuanya. Ya, mungkin kita bisa tambahkan apa namanya exercise evakuasi building. Ya, bisa kita eskalasi, kita tingkatkan terus. Selain poin-poin yang ada di sini ya kita bisa tingkatkan. Ya, seperti itu. Lalu jenis pelatihan tanggap darurat seperti apa yang dibutuhkan pekerja, seberapa sering pelatihan diberikan. Jadi eh, ya kita juga bisa menambahkan pelatihan pertolongan pertama misalkan, ya first aid ya, termasuk RGP atau resusitasi jantung paru, tindakan pertolongan pada gangguan kesadaran, gangguan pernapasan, shock dan pingsan, keracunan dan lain-lain. Ya, setelah semua pekerja mendapatkan pelatihan tanggap darurat yang memadai, kita juga bisa mengadakan pelatihan secara berkala, tergantung besaran risiko jadinya yang ada di perusahaan kita. Melalui pelatihan tersebut, jadi kita dapat mengukur efektivitas rencana tanggap darurat yang telah kita buat dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi seluruh prosedur tanggap darurat mencakup pra kejadian, saat keadaan darurat, hingga pasca kejadian. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai tim tanggap darurat. Nah, harus dikomunikasikan dengan penuh dan dipahami oleh seluruh pekerja sehingga dapat diperoleh pencapaian kondisi terkendali dan aman. Nah, pentingnya kita lakukan drill. Inilah tujuan dari jalannya prosedur tanggap darurat yang mencakup sebelum kejadian, saat kejadian, dan pasca kejadian kondisi darurat. Nah, kita masuk ke penilaian bahaya dan risiko. Karena ini salah satu bagian langkah pertama, yang paling pertama yang kita lakukan pada saat kita membuat rencana tanggap darurat. Ya, identifikasi ancaman atau hazard, kerentanan atau vulnerability, analisa risiko bencana, tentukan tingkat risikonya, ya penilaian ya sebenarnya penilaian. Buat peta risiko bencana, ya pengendalian risiko atau sumber bahaya tersebut kita kendalikan. Kita masuk ke 5W1H. Nah, yang pertama, what, apa ya? Jadi dalam penulisan deskriptif mungkin fungsi apa itu adalah untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tidak hanya apa yang sedang terjadi, tapi juga bisa apa saja detail dalam kejadian tersebut. Lalu who, siapa? Kata ini berfungsi untuk menjelaskan pelaku atau korban dalam suatu peristiwa, cerita atau fenomena yang hendak dituangkan dalam penulisan deskriptif tersebut. Jadi di sini 5W1A ini kita gunakan pada saat kita memberikan notifikasi atau informasi suatu kejadian. Ya, notifikasi awal sebagai notifikasi awal. Ya. Lalu W yang ketiga itu when, kapan. Banyak yang keliru mengenai arti kapan. Dalam penulisan deskriptif, kata ini perlu dipahami secara kritis. Ya, bahwa kapan tidak hanya mengenai hari dan tanggal, tapi bisa juga tentang waktu dan musim. Where di mana setiap individu yang berkomunikasi dengan bahasa verbal pasti mengetahui apa arti kata di mana. Ya, jadi semua akan setuju bahwa arti kata di mana ini mengarahkan kita kepada suatu tempat atau lokasi. Dalam penulisan deskriptif bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pengarahan lokasi atau suatu tempat juga dapat dideskripsikan dengan penjelasan-penjelasan detail tempat-tempat tersebut. Lalu why, kenapa? Ini adalah salah satu bentuk kata yang mengarahkan kita kepada suatu hal yang mengkritisi orientasi detail cerita dengan setiap unsurnya. Jadi setiap unsur tersebut harus dijelaskan secara sistematis dan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ya. Lalu yang terakhir, bagaimana atau how, bagaimana ini lebih mengarahkan kita kepada suatu penjelasan proses yang berisi tentang bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Selain itu, fungsi dari arti kata ini juga dapat menjadi unsur penjelasan deskripsi agar kalimat lebih mempunyai alur penulisan secara deskripsi. Jadi sebuah teks berita dapat dikatakan baik dan benar apabila mengandung unsur 5W1H. 5W1H ini kumpulan pertanyaan yang jawabannya akan memberikan informasi kepada pembaca agar pemahamannya mengenai 5W1H pada teks beritanya semakin jelas, ya, komprehensif dan presisi informasinya. Ya.
sebagai notifikasi insiden. Seperti itu. Jadi pelaporan insiden awal biasa preliminary insiden menggunakan 5W1H ya. Jadi kita hanya tinggal melakukan respon dan investigasi setelah kejadian ya. Contoh natural disaster ya. Ini saya ngarang aja ya. Saya ngarang, bukan kejadian sebenarnya ya. Contoh preliminary disaster incident ya atau accident report. Kuat gempa bumi apa yang terjadi kan? Gempa bumi ya, di NTT ya berpotensi tsunami. Hunya hal ini siapa yang menyampaikan ya? Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Badan Meteorologi atau BMKG ya. Pada hari Senin tanggal 17 bulan 6 tahun 2019. Kapan gempa bumi terjadi dilaporkan pada pukul 3. Nah, why? Nah, kenapa? Pusat gempa diketahui berada di 16 km barat daya. Nah, ini ya. Ini mencakup 5W1H. Lalu bagaimana? Saat terjadi gempa, masyarakat Sumba Timur sempat panik. Sebab gempa terjadi dengan tiba-tiba saja. Untuk mengatasi hal yang serupa, masyarakat masih waspada dan bersiaga. Lalu contoh kedua tentang kebakaran, ya, kecelakaan kebakaran, fire incident, ya, preliminary incident report, ya, saya garis bawahi insiden karena nggak ada korbannya ya. Jadi kemarin malam, tepatnya pada pukul 22.14 menit, ya, waktu Indonesia Barat telah terjadi sebuah peristiwa. Ini kan apa yang terjadi ya, di mana perumahan Geria, where peristiwa tersebut siapa menimpa keluarga Pak Andi di sini, ya, penyebabnya terjadi, ya, sampai haunya. Sementara itu sang istri juga tidak ada di rumah. Ini contoh ya. Jadi mencakup 5W1H semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5W1H. Ya, ada 6 berarti ya. Nah, ini kecelakaan kendaraan juga sama seperti itu. Ya, kecelakaan kembali terjadi di ruas tol Cipali. Where kan gitu ya. Nah, ini contoh-contoh saja. Nah, itu ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bencana, kita bagi 3 di sini ya. Ada prabencana, sebelum bencana. Nah, kita lakukan mitigasi, pencegahan dan mitigasi. Kesiapsiagaan. Ya, di sini kan Permenaker 186 tahun 99 ya. Kesiapsiagaan unit tanggap darurat. Ya. Mitigasi dan pencegahan. Ya. Lalu di sini ada tanggap darurat jika terjadi kejadian krisis, tanggap darurat ini diaktifasi. Nah, lalu ada pasca bencana, ada pencegahan dan mitigasi, pemulihan dan rekonstruksi, dan ini waktu berjalan. Ya. Nah, seperti ini. Jadi mitigasi itu kajian awal yang dilakukan untuk mengeliminasi atau menurunkan derajat risiko jangka panjang ya terhadap manusia dan harta benda yang diakibatkan oleh bencana. Pada kesiapsiagaan di sini kegiatan yang dilakukan lebih lanjut berdasarkan hasil mitigasi yang mencakup pengembangan kemampuan personil, ya, penyiapan prasarana, fasilitas dan sistem bila terjadi keadaan darurat. Ya. Lalu kesiapsiagaan respon ya, kemampuan penanggulangan saat terjadi keadaan darurat atau krisis atau bencana yang terencana pastinya harus cepat, tepat dan selamat, termasuk tanda bahaya, evakuasi, sustain ratio atau pemadaman kebakaran dan lain-lain. Lalu pemulihan di sini, kegiatan jangka pendek untuk memulihkan kebutuhan pokok minimum kehidupan masyarakat yang terkena bencana. Dan jangka panjang mengembalikan kehidupan secara normal. Kalau di perusahaan ada BCP-nya ya, Business Continue Plan ya, agar bisnis di tempat kita kerja dapat segera berjalan normal kembali. Nah, jadi yang harus dipastikan keberadaannya, yang pertama mengidentifikasi jalur evakuasi. Nah, ini penting nih. Kadang kita masih dalam bisnis unit bangunan, jalur evakuasi tidak ada. Jadi hanya satu jalur. Di mana jalur evakuasi itu dijadikan satu dengan jalur standar, normal. Nah, artinya tidak sesuai dengan regulasi. Nah, nanti di part 2 kita akan bahas masalah jalur evakuasi di sini. Standarnya seperti apa, hitungannya, teknisnya, ya, lorongnya, tangganya, stepnya, sampai assembly point. Jadi sarana alternatif melarikan diri membuat ini diketahui semua staf, menjaga rute agar tidak terhalang. Ya, gitu ya. Seperti pintu darurat, kan pintu darurat itu harus standar NFPA 80, ya, gitu ya. Jadi harus standar. Jadi jika terjadi kondisi darurat kebakaran, jalur darurat ini mampu menahan panas, ya.
mampu menahan panas 1 sampai 2 jam sesuai dengan regulasi NFVA. Kalau pintu itu NFVA tahun 80 NFVA tahun nomor 80 ya. Lalu penentuan lokasi aman bagi staf untuk berkumpul, untuk jumlah kepala, untuk memastikan bahwa semua orang telah meninggalkan zona bahaya ya, ke titik kumpul, lalu assembly point. Lalu menetapkan individu ini untuk membantu karyawan cacat dalam keadaan darurat ya. Fasilitas pelaksanaan pengobatan yang terluka ya, dan mencari yang hilang bersama dengan upaya untuk mengandung darurat ya. Lalu menyediakan sumber alternatif bantuan medis ketika fasilitas yang normal mungkin dalam zona bahaya. Penetapan tingkat kerugian properti harus dimulai hanya ketika keamanan semua staf dan tangga pada risiko telah ditetapkan. Ini maksud tangga ya, sorry saya salah ketik. Tangga pada risiko yang telah ditetapkan. Jadi ada matrik risiko, nanti ada matrik risiko ya. Sebentar, tapi nggak detail kalau saya memberikan materi tentang risk matrix. Ya. Fasilitas exit route. Nah, ini standar nasional Indonesia 03-6574-2001. Jadi ketika mempersiapkan rencana tanggap darurat, perlu merancang rute evakuasi dan primer dan sekunder. Sedapat mungkin dipastikan bahwa rute evakuasi dan pintu keluar darurat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ya. Pertama, ditandai dengan jelas dan terang, benderang, cukup lebar untuk menampung jumlah personil evakuasi. Terhalang dan jelas dari setiap saat. Ya, jadi tidak boleh terhalang, harusnya seperti maksudnya. Tidak mungkin untuk mengekspos personil evakuasi terhadap bahaya tambahan. Nah, ini kalau pintu misalkan di sini NFVA 80, jalur evakuasi NFVA 101 standarnya jalur evakuasi termasuk akses exit ini, masuk tangga lorong, tangga darurat sampai exit pelepasan. Exit pelepasan ini nanti ke assembly point. Nah, ini standarnya adalah NFVA 101. Fasilitas assembly point. Ya, ini masuk di NFVA 101. Penanda titik kumpul itu harus ditandai dengan jelas menggunakan rambu K3. Seperti ini ya. Rambu K3, kalau besarannya tidak ada standar, kalau bisa ya memang sangat cukup jelas dan mudah dibaca ya. Tinggi ya. Visibility-nya jelas sehingga tidak tertutup oleh pejalan kaki atau kendaraan yang melintas. Atau cukup besar lah untuk dilihat dalam kondisi pencahayaan yang buruk. Fasilitas keadaan emergensi. Pertama ada megafon. Nah, ini alat bantu pernapasan, safe coating breathing apparatus ya. Lalu lampu darurat atau senter. SCBA di Asia ini 6,8 liter ya isinya ya. Beda biasa kalau di Eropa itu 9 liter volumenya. Tapi tekanannya sama 300 bar. Jadi kalau 0,8 ya, 0,8 dikali 300 bar dibagi 40 nilai rata-rata pernapasan orang Asia itu kita akan mendapat angka di 51 menit menggunakan SCBA ini. Dikurang safety margin 15 menit, 36 menit ya. Jadi bukan harus sampai habis menggunakan. Jadi kalau sudah 15% ya nanti ada safety alert atau PAS, personal alert safety system. Kita akan bunyi di 50 bar atau 15% dari 300 bar. Ya. Oke, lalu yang ketiga ada lampu darurat ya atau senter. Ada baju pemadam, ada turnout gear, helm pengaman, respirator, alat bantu pernapasan. Mungkin bedanya apa dengan SCBA? SCBA ini alat bantu pernapasan seperti oksigen pada umumnya, tapi di tabung itu ditekan dengan kompres nitrogen. Nah, respirator ini lebih alat bantu pernapasan tanpa ada source O2-nya ya, respirator ya. Seperti gas masker ya atau alat bantu pernapasan dengan cartridge lainnya. Tandu. Lalu ada perkakas, alat bantu pemadam seperti kapak, linggis, dan lain-lain, kursi evakuasi atau evakuasi chair. Ya. Petugas pengamanan, ada regu pemadam api, regu medis, regu penyelamat, regu evakuasi, regu penyelamat dokumen, regu pemadaman lantai atau zona,
regu pemandu instansi terkait, regu pengaman, ya, ada pengaturan parkir. Nah, itu rescue team ini. Ya, jadi teman-teman nanti membahasnya ini ya, diidentifikasi dulu siapa yang menjadi regu pemadam api. Nah, nanti dilatih sebagai forwarden atau emergency response team ya. Nanti kalau mau ditingkatkan eskalasi ke damkar ya Kemenaker ya kelas D, kelas C, kelas B dan kelas A. Kelas A itu lebih ke teknis nanti ya, lebih ke mitigasi biasanya. Kalau kalau ke kelas D itu lebih koordinator emergency response insiden commander ya. Nah, ini ya, ini petugas pengamanan ya. Biasa kita bagi menjadi beberapa bagian dari pemadam medis, penyelamat, rescue di sini ya, evakuasi, ya beda ya penyelamat dan evakuasi. Kalau penyelamat ini lebih ke kalau kita mencari korban yang sudah kolaps, ya, atau yang terjebak dalam situasi darurat. Kalau evakuasi pada saat kondisi darurat kita melakukan evakuasi secara mandiri, tapi dikontrol oleh tim penyelamat, ya. Lalu regu penyelamat dokumen, pemadam lantai, ya, pemandu instansi terkait, pengaman, dan pengaturan parkir. Kelompok teknis. Nah, kelompok teknis beda lagi sama yang petugas pengamanan. Kelompok teknis ini lebih ke misalkan ruang operator monitor dan komunikasi, ya, lift, listrik dan genset, operator AC dan ventilasi, operator pompa pemadam dan tangki air. Nah, ini ya lebih ke teknis ini, ya. Karena pada saat melakukan pemadaman jika terjadi kebakaran besar, kita perlu operator pompa, ya, karena akan terjadi penurunan pressure. Pada saat terjadi penurunan pressure, operator pompa ini akan mengaktifasi pompa-pompa lainnya untuk mempertahankan tingkat tekanan yang keluar pada hidran, ya. Meskipun itu ada otomatis ya sebenarnya. Kalau di mabar biasanya big pump itu udah berjalan, ya. Tapi tetap kita harus mengaktifasi operator pompa, pemadam, dan tangki air. Nah, checklist emergency kita range ya. Nah, kita checklist. Jadi bahaya yang signifikan kita identifikasi, kita checklist dulu, kita identifikasi. Lalu penilaian risiko yang dilakukan dan dicatat, ya. Lalu perencanaan darurat telah didokumentasikan sesuai dengan segala yang relevan, peraturan perundang-undangannya. Lalu ada daerah bahaya adalah operasional dan efektif. Lalu ada peran dan tanggung jawab didefinisikan. Lalu layanan eksternal diidentifikasi dan darurat rincian kontak yang tersedia. Orang yang kompeten telah ditunjuk, ya, telah ditunjuk. Lalu ada fire risk assessment di sini ya, maksudnya ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu fire risk assessment, ya, di sini. Atau api penilaian risiko kalau saya Indonesia ini agak aneh. FRA ya, telah didokumentasikan seperti api terbuka gitu ya, ada flammable material atau eksplosif material, ya, atau material-material yang mudah menyala atau terbakar. Lalu ada darurat rute evakuasi, ya, dan ada dan disimpan di dalam jelas, ya, didokumentasikan, peralatan darurat tetap terjaga, ya, diinspeksi dengan baik, tidak terhalang tentunya. Rencana darurat berlatih dengan latihan. Artinya di sini kita punya perencanaan emergency drill dan lakukan emergency drill sesuai dengan rencana tersebut. Kalaupun berbeda dengan rencana, nggak apa-apa, silakan saja. Asal tidak keluar dari aturan identifikasi sumber bahaya yang telah ditetapkan. Jadi disesuaikan latihan itu. Setiap business unit harus sesuai dengan probability terjadinya kondisi darurat di bangunan tersebut. Jadi beda-beda. Ya, setiap bisnis unit akan berbeda karakteristiknya. Ya. Informasi tentang pengaturan darurat itu tepat disebarluaskan, disirkulasi ya. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan rencana menghadapi ya. Setelah kita identifikasi ya, lalu checklist ya, lalu kita harus siap ya, siaga. Jadi rencanakan kesiapannya itu. Kalau benar-benar terjadi, ya, kita mampu menghadapi keadaan darurat, ya. Nah, perencanaan tanggap darurat
adalah suatu perencanaan strategis secara keseluruhan yang telah terintegrasi secara SOP atau standar prosedur operasi. Lalu ada action plan insiden, IAP, dan sistem komando insiden atau ICS atau sistem manajemen darurat fleksibel. Jadi IRP ini terlahir setelah adanya SOP, adanya IAP dan ICS. Nah, kalau sudah melengkapi ketiganya ini, kita akan membuat emergency response plan dengan baik. Ya. Jadi SOP ini itu urutan-urutan tata cara penanggulangan dan kesiapsiagaan tanggap darurat. Lalu mengatur tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tiap-tiap kejadian tanggap darurat. Lalu merupakan dokumen rujukan bagi semua unit kerja dalam menghadapi tanggap darurat. Kalau IAP, Incident Action Plan, itu merupakan langkah-langkah singkat dalam menghadapi kejadian emergensi, seperti instruksi kerja, ya, instruksi untuk keluar dari bangunan menuju assembly point. Nah, gitu ya. Jadi instruksi yang singkat-singkat saja. Ya, instruksi menggunakan aparat. Nah, itu ya. Ditunjukkan untuk semua orang, termasuk yang awam, mudah dipahami saat melakukan tindakan yang harus dilakukan. Untuk memudahkan dibuat di lembar yang berbeda dan diberi warna serta label jenis kejadian emergensi. Lalu didistribusi, disirkulasi ke semua unit yang terkait, ya. Incident Command System. Nah, di sini urutan-urutan komunikasi dalam menghadapi kejadian emergensi. Jadi ada gambar diagram alur pelaporan di sini ya, pelaporan emergensi. Nah, dibutuhkan diagram pelaporan, daftar nomor telepon sesuai dengan diagram, naskah isi dari laporan ini bila diperlukan. Nah, itu setelah adanya ICS, maka ini yang disebut emergency response plan. Setelah ICS, IAP, dan SOP ini sudah berhasil kita lakukan, ya sudah teridentifikasi dengan baik dan didokumentasikan secara sirkulasi. Nah, ini yang dinamakan emergency response plan. Tapi kalau tanpa ICS, hanya SOP dan IAP, itu belum dinyatakan sebagai emergency response plan. Tapi kalau sudah mencakup ketiganya ini yang dinamakan emergency response plan. Nah, itu ya. Nah, regulasi dalam Fire and Rescue Departemen Personal. Jadi karena saya pernah belajar NFA, ya. Jadi ada standar. Saya kebetulan kiblatnya ke sini, ya. Meskipun nanti secara regulasi lokal ada ya, tapi muaranya pasti ke sini juga sama, ya. Seperti untuk pelatihan emergency response tempat saya menggunakan standar ini, ya, regulasi NFA. Ya, kalau fire driver atau operator itu standarnya di NFA 1002. Department Office, Fire Department Office ya, seperti Fire Incident Commander, lalu ada supervisi Fire Company, ada Incident Commander, itu NFA 1021. Safety Office, Fire Department Incident, itu NFA 1521. Nah, monitoring safety during emergency incident pada saat terjadi kondisi darurat, command center atau call taker, itu di 1521 safety office ya. Kalau rescuernya teknikal secara teknik itu kita mengadopsi atau merefer ke NFA 1006. Ya, ada handle technical rescue situation. Jadi pada saat di hacking rescue atau struktur collapse, kalau kebakaran biasanya ada struktur collapse ya, karena sudah ada perubahan struktur di sana. Ya, ada confined space di sana, rescue, extrication operation, dan fire and rescue. Ya, itu diatur di NFA 1006. Ya. Lalu Fire Department Health atau Safety Officer, paramedik biasanya di sini ya, kita mengadopsi di NFA 1500. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kalau kita bikin struktur organisasi untuk emergency response ya. Jadi ada active leader, kita bikin grup, satu grup itu 8 jam, ya 8 kali 3, ABC misalkan 24 jam, satunya off, nanti terus bergulir ya, gantian, dia jadi shift 1 seperti itu. Ya, ini standar ya. Jadi kalau standar kita bicara ideal, satu tim ini terdiri dari call taker, command center, lalu ada incident commander, itu bisa foreman atau supervisi, lalu di dalamnya di bawah supervisi atau supervisor itu ada engine operator,
technical rescue nozzle 1, nozzle 2, technical rescue hose laying 1 dan hose laying 2, driver ambulan dan paramedik. Lalu di bawahnya di bawah tim ini ada fire volunteer atau fire warden ya, IRT departemen biasanya. Jadi kalau kita hitung berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Nah, ini kalau kita hitung ya, ada berapa orang? 9 orang ya, bisa aja ya, nggak masalah itu ya. Tapi berarti ada fungsi-fungsi yang kita kuatkan di emergency response team dedicated. Fire warden-nya ya. Minimal ada incident commander, ada fire engine, ada ambulan, ada paramedik. Itu minimal itu. Jadi ada minimal ada commander, ya, ada engine, ada ambulan dan paramedik. Nah, ini fire brigade ya. Di 41, 42 ini fire brigade. Nah, ini ya. Kapten, Profit Incident Commander, NFA 121. Operator fire truck driver itu NFA 1002. Operator ambulan itu NFA 106. Itu termasuk dia megang nozzle 1,5 sampai 2,5 inci. Itu tekanannya sampai 10 bar ya, 8 sampai 10 bar. Ya, suitable energy limit from firefighter ya, dedicated. Artinya dia memahami technical rescue yang telah sesuai dengan NFPA 1006. Hose laying pun seperti itu. Call taker atau emergency response, atau command center, ya, safety office di sini NFPA 1521. Dia adalah mata dari teman-teman yang merespon kondisi darurat di lokasi kejadian. Kalau paramedik di sini safety officer NFPA 1550 ya. Nah, jadi komunikasi seperti ini ya. Ini call taker ya, aktivasi emergency department, volunteer, paramedik ya, klinik emergency. Nah, ini kaptennya emergency response atau incident commander, engine, fire truck, dia akan deploy 4 rescuer ya, nozzle, di sini hose laying ya. Lalu ambulan dan paramedik di sini, driver ambulan dan paramedik. Nah, semua akan bersatu komando atau pusat informasi di Incident Commander Center ya, Incident Informasi Centernya, call taker. Nanti akan update ke IRT leader atau Chief Emergency Response. Kalaupun terjadi kondisi darurat eskalasi, nah baru aktivasi IRT leader atau Chief Emergency Response. Dan itu pelaporannya di SAE manajemen. Nah, ini contoh strategi kalau kita merespon kebakaran tank farm ya. Tank farm ya, contoh ratio ini contoh saja ya. Yang strategi saja ini ya. Oke, ini cooling di sini ini akan kita lakukan pemadaman dengan foam konsentrat. Kalau 3%, konsentratnya foamnya berarti airnya 97% ya campurannya. Ya, ini 2,5 biasanya kalau kita pakai foam foam konsentrat itu kita pakai hose-nya yang 2,5 inci atau B hose ya. Nah, ini C hose yang 1,5 ya. Itu melakukan pendinginan. Ya. Kalau manifold ya kurang lebih seperti ini ya, kita piping, kita lakukan penutupan palep ya. Jadi memisahkan bahan bakarnya ya. Structural piping ya. Oke. Up. Ya, manifold yang bersama yang tadi ya. Saya lewat dulu. Rencana kontingensi. Jadi rencana kontingensi ini tentukan satu jenis ancaman. Buat skenario kejadian, susun kebijakan penanganan, kaji kebutuhan tools, equipment, aksesoris yang sesuai. Lalu kita lakukan inventarisasi sumber daya yang kompetensi dan ahli dalam bidangnya pastinya. Lalu membuat perencanaan setiap sektor, lalu uji kaji dan memutahirkan PDCA ya, Plan Do Check Action. Ya. Mobilisasi sumber daya, kalau kita di luar seperti potensi SAR-nya atau emergency response, ya, inventarisasi semua sumber daya yang dimiliki daerah sektor ya. Kalau di perusahaan mungkin emergency response departemen ya, sama saja nih ya. Lalu identifikasi sumber daya yang tersedia ya, sumber daya yang kompeten dan ahli pada bidangnya dan siap diaktifkan. Kalau belum ada kompeten berarti kita kompetenkan ya. Kita lakukan perencanaan ya. Jadi kalau nggak kompeten kan bahayanya apa?
nggak efektif, malah membahayakan si tim emergency response-nya sendiri ya, seperti itu. Nah, lalu identifikasi sumber daya dari luar yang dapat dimobilisasi untuk keperluan darurat. Ya. Pendidikan dan pelatihan, ya, melakukan pendidikan sekolah, kursus atau training, ya, melakukan pelatihan secara terus-menerus, manajerial operasional, teknis operasional, darurat, emergency response plan dan insiden action plan. Nah, kebetulan tim saya nih yang saya foto sedang berlatih di sini ketinggian, ya. Dasar-dasar ketiga penanggulangan kebakaran. Nah, kita kalau bicara kebakaran, berarti kita bicara kerugian di sini. Kalau kejadian darurat, ya. Kenapa ada kerugian? Ya, supaya tidak ada kerugian, ya, berarti harus ada melakukan penanggulangannya harus efektif, aman dan tidak merusak. Nah, bagaimana supaya aman tidak merusak? Harus ada petugas yang kompeten di sini. Ya, nah gini gitu. Lalu tersertifikasi. Lalu harus ada jenis dan ukuran yang tepat. Ya, jadi setelah lakukan fire risk assessment, kita menginstalasi desain dan instalasi sistem penanggulangan kebakaran, misalkan APAR gitu ya. Jadi media apa yang tepat pada bangunan tersebut atau pada ruangan tersebut, apakah dry chemical powder, apakah foam, apakah clean agent atau F11 atau CO2 kan gitu. Ya kalau halon udah nggak ada ya, udah diganti dengan clean agent sekarang. Nah, bagaimana supaya jenis dan ukuran tepat? Berarti harus ada penempatan yang tepat di sini, kan gitu. Nah, bagaimana ada penempatan yang tepat? Harus ada pemeliharaan yang teratur. Bagaimana pemeliharaan teratur? Harus ada perencanaan. Yang sebelum ada perencanaan harus ada pengadaan pastinya. Lalu sebelum ada pengadaan kita lakukan FRA atau Fire Risk Assessment sesuai dengan kebijakan. Kebijakannya apa? Kemenaker 186 tahun 99 dan Kemenaker 187 tahun 99 ya. Jadi tentang unit penanggulangan kebakaran dan tentang penanganan bahan berbahaya. Gitu ya. Oke. Contoh prosedur evakuasi sini ya, ini contoh saja ya, bisa ditambahkan ya. Ini contoh saja ya, saya lewatin saja nih. Nah, evakuasi kebakaran, timbulnya keadaan darurat. Pertama bunyi alarm ya. Seluruh manusia dalam lokasi diinstruksikan untuk evakuasi ya. Menghubungi pemadam kebakaran, fire and rescue, lalu menutup atau menghalangi sebaran api dan melindungi escape route. Lalu proses dan mesin dimatikan bila memungkinkan, ambil tindakan penyelamatan jiwa. Petugas pemandu evakuasi membimbing ke assembly point dan melaporkan siapapun yang telah diselamatkan. Nah, kalau gempa seperti ini ya, evakuasi dilakukan mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan. Jadi ada penanggung jawab lantai memberikan aba-aba kepada rekan yang lain memproses evakuasi, barang berharga dan alat komunikasi jika memungkinkan dibawa pada saat gempa dengan catatan tidak menghambat evakuasi. Kalau menghambat tinggalkan, ya. Evakuasi dilakukan dengan tertib dan tidak saling mendorong, tidak berlari, tidak berteriak. Ya, wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi diminta untuk dilepas guna menghindari kesulitan pada saat evakuasi. Penanggung jawab lantai atau forward dan membawa rekan-rekan kepada area evakuasi, titik kumpul ya, sementara pastinya. Untuk dilakukan absensi dan memberikan tindakan P3K jika ada korban. Ya, jika tidak memungkinkan untuk evakuasi, ya jadi harus berlindung di bawah peralatan furniture yang cukup kuat, ya, dan tidak terbuat dari kaca. Pegang kaki furniture tersebut selama terjadinya gempa. Jika tidak ada furniture, itu dapat berlindung pada fondasi bangunan yang kuat dan tahan terhadap gempa. Kalau gempa itu biasa pancake jatuhnya, ya. Nah, ada segitiga kehidupan di sana. Nah, jangan lupa untuk melindungi kepala dan memperhatikan tanda benda-benda yang berjatuhan. Nah, apabila gempa sudah selesai, itu dapat keluar menuju area evakuasi atau titik kumpul sementara. Jika terjebak di dalam runtuhan bangunan, jadi coba aja untuk tetap tenang dan jika memungkinkan menghubungi rekan lain untuk menggunakan alat komunikasi yang dibawa. Ya. Nah, ini kalau banjir ya, tidak terjadi bencana alam banjir yang datang secara perlahan-lahan, semua karyawan harus mengamankan lingkungan sekitarnya dan memungkinkan bahaya banjir yang lebih besar. Ya, kita harus apa? Pertama menyingkirkan benda-benda ya, sampah atau apapun yang dapat menghambat menyumbat jalannya air. Mematikan arus listrik jangan lupa dan kabel atau alat yang mungkin dapat terendam air. Memindahkan file atau dokumen dengan jarak 30 cm atau lebih tinggi. Dilihat saja ya, dilihat saja dari permukaan air ya. Nggak hanya 30 cm tapi mungkin dilihat
lebih ya, mungkin bisa lebih. Nah, bila hal tersebut tidak bisa ditangani sendiri, maka minta bantuan orang lain untuk yang berwenang untuk menunggu keadaan selanjutnya. Nah, ya. Lalu bila keadaan bertambah buruk dan menjurus kepada keadaan darurat, maka lakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat yang sesuai. Ketua tim tanggap darurat bertanggung jawab membuat laporan terjadinya banjir, termasuk kerusakan bila ada kepada pihak-pihak terkait. Nah, di gempa tsunami, ya, merunduk. Kebetulan saya dulu aktif di tsunami Aceh 2004 ya. Nah, merunduk, melindungi kepala dan bertahan. Ya, kalau gempanya nih ya, sama saja sama yang gempa tadi ya. Beranjaklah beberapa langkah menuju tempat yang aman, tetap tenang di dalam ruangan sampai guncangan berakhir dan yakin telah aman untuk keluar. Harus jauh jendela ya, karena jendela kan kaca tuh biasanya ya, bisa pecah dan menimpa kita nanti, menimpa orang yang mendekat dengan jendela. Nah, jika kita sedang di tempat tidur, tunggu dan tetaplah di sana sampai gempa mereda. Lindungi kepala Anda dengan bantal. Nah, jika Anda berada di luar ruangan, cari titik aman yang jauh dari kemungkinan rubuhnya bangunan, pohon, dan kabel. Jadi rapatkan badan kita ke tanah ya. Jika kita di dalam mobil, kita harus melambat dan kemudian mobil Anda menuju titik aman kalau bisa ya. Lalu keluar dari keadaan dan lakukan evakuasi. Ya, keluar dari kendaraan dan evakuasi ya. Periksa diri Anda, apakah ada yang terluka? Lindungi diri Anda dari bahaya selanjutnya dengan memakai celana panjang, baju lengan panjang, sepatu, dan sarung tangan. Ya, tolonglah orang lain yang luka jika ada orang lain terluka ya. Jika mampu gitu ya, jika mampu dan tahu cara melakukan treatment first aid ya. Oke, jika terjadi kebakaran, cari pemadam api, matikan gas. Jika kita mencium bau gas, atau jika menurut Anda gas tersebut mengalami kebocoran. Hidupkan radio untuk mendengarkan instruksi dan informasi. Ya. Prosedur evakuasi ancaman bom. Nah, rekam pembicaraan yang terjadi. Semakin banyak informasi yang dapat diperoleh dari si penelpon, semakin besar peluang ancaman tersebut dapat diatasi. Pada saat menerima ancaman bom, sangatlah penting bagi si penerima telepon untuk berusaha bersikap tenang. Jangan panik telepon, bahkan setelah telepon tersebut telah diputus, ya. Selama menerima telepon dari orang si penelpon, diusahakan tetap tenang, ya, mengupayakan agar si penelpon harus bicara, mencatat seluruh percakapan. Nah, ini pernah saya lakukan, ya, kalau kita lakukan drill di apa sih namanya, saya lupa waktu di tambang ya, di perusahaan tambang tempat saya kerja dulu, kita pernah lakukan drill, emergency drill ini ya, ancaman-ancaman bom seperti ini, ancaman apa, teror, ya. SPS code kalau nggak salah ya. Kalau di Marine mah ada ya. Kalau kita di JT gitu ya atau di lepas pantai kita ada. Ya. Lalu koordinasi, membentuk forum koordinasi, menyelenggarakan pertemuan berkala secara rutin, saling bertukar informasi, menyusun rencana tanggap darurat. Ya. Penyampaian informasi yang tepat waktu dan efektif, ya, bertujuan untuk menghindari atau mengurangi risiko, mempersiapkan diri untuk melakukan upaya tanggap darurat yang efektif. Nah, ini pengetahuan tentang risiko pengumpulan data sampai kemampuan merespon, ya. Kemampuan merespon ini pemantauan dan layanan peringatan, penyebarluasan dan komunikasi. Ya. Mekanisme respon. Nah, menyiapkan posko pada kita merespon ya, pada saat kita merespon ke lokasi kejadian, kita harus menyiapkan posko, menyiapkan emergensi atau kalau menyiapkan posko ini biasanya staging area, ya, staging tools, staging area. Kalau ada korban kita bisa lakukan evakuasi ke staging area sementara, ya. Lalu menyiapkan staging tool untuk peralatan kita, menyiapkan emergency response team, mempunyai prosedur tetap, ya, menentukan insiden commander dan chief emergency response, lalu melakukan upaya penanganan di luar prosedur rutin, out of text SOP, bisa nggak? Bisa, tapi tidak keluar dari kaedah-kaedah penyelamatan atau kaedah K3 prosedur emergency. Ya. Nah, ini ya, kategori penyelamatan yang harus dilakukan. Ya, ada water rescue, ada darat. Kalau darat ini ada jungle, landslide, mood rescue. Ya, kalau mood rescue mungkin di tambang ada ya. Vertical rescue, ya, hard angle rescue, slope terralian, dan fire rescue. Nah, kalau di air ada open water, di lautan lepas,
Close water sungai, danau. Kalau di sungai danau ini still water, danau Seturawa. Kalau sungai itu shift water, ya. Prioritas penyelamatan yang harus dilakukan, penyelamatan diri sendiri. Artinya teman-teman di sini kalau sebagai tim tanggap darurat memastikan harus amankan diri dulu, ya. Kalau kita tidak aman, artinya kita tidak akan mampu melakukan tindakan penyelamatan kepada orang lain atau melakukan tindakan penyelamatan pada properti, kan gitu. Jadi amankan diri sangat luas artinya, bukan hanya APD, pengetahuan, attitude, ya, motivasi, itu adalah penyelamatan diri sendiri. Kita mampu melakukan tindakan penyelamatan diri, kita akan mampu menyelamatkan anggota atau tim dengan satu komando. Setelah itu kita mampu melakukan penyelamatan pasien atau korban yang paling darurat, ya. Setelah itu selamatkan peralatan. Setelah itu pasien akan kita bawa ke tempat yang aman, ya. Setelah tempat aman, kita treatment, kita serah terima ke paramedik, akan dievakuasi, medical evakuasi ke klinik emergensi atau ke rumah sakit terdekat jika terjadi eskalasi injury. Kalau terjadi eskalasi injury. Kalau tidak terjadi, kita mampu melakukan tindakan aman treatment P3K cukup sampai di sana ya. Tapi kalau terjadi eskalasi injury, segera lakukan evakuasi. Tapi itu menurut petunjuk dokter, jangan kita sebagai penolong pertama, kita yang memutuskan mengevakuasi korban ya. Nah, kita hanya batasannya di fase 1 atau fase ABC, airway, breathing, dan sirkulasi. Nah, setelah kita berhasil membawa pasien ke tempat aman, dalam hal ini kita serah terima ke tim kesehatan. Ya. Peralatan kita sudah evakuasi, kita selamatkan peralatan yang kita gunakan atau properti, lalu alat-alat yang kita gunakan tepat, penggunaan alat yang tepat, lalu kita bersihkan alat, lalu kembalikan ke tempat semula. Nah, bagian 5S tentunya ini kan. Jadi pada saat kondisi darurat, kita mampu dan cepat dalam bertindak merespon kondisi darurat. Ya, bayangkan kalau kita tidak kembalikan ke tempat semula pada saat terjadi kondisi darurat, kita akan delay respon akhirnya dan terjadi kegagalan dalam melakukan treatment kondisi darurat. Ya. Manajemen informasi. Nah, ciptakan sistem informasi yang mudah diakses, dimengerti dan disebarluaskan. Command Center Room atau CCR atau Emergency Command Center. Informasi yang disampaikan harus akurat, tepat waktu, dapat dipercaya atau reliable, mudah dikomunikasikan atau communicable. Nah, tadi ya, sesuai dengan 5W1H tadi ya. Jadi tugas tim tanggap darurat call taker atau command center harus tajam menganalisa kondisi darurat di lapangan. Biasanya sih kalau teman-teman emergency response yang bekerja sebagai call taker itu harus mampu menganalisa secara tepat. Padahal dia di kantor. Nah, makanya dia harus biasanya orang-orang yang sudah pakar di lapangan. Nah, dia akan bekerja sebagai call taker karena dia mampu menganalisa kondisi-kondisi di lapangan dalam jarak jauh, ya. Dengan analisa informasi by verbal, dia mampu menjelaskan dengan rinci kondisi-kondisi darurat yang terjadi saat itu. Emergency drill atau gladi simulasi, ini untuk menguji tingkat kesiapsiagaan. Jadi perlu dilakukan uji lapangan berupa gladi simulasi. Gladi atau simulasi harus dilakukan secara berkala agar masyarakat atau pekerja dapat membiasakan diri. Oke. Nah, ini contoh saja ya, kalau kita biasa kalau offline saya bikin praktek nih Pak. Kalau offline ya, kalau saya ngajar offline emergency response, kita bikin praktek bagaimana kita lakukan emergency response ya. Oke, kita lanjut aja ya. Di mitigasi, rencana kontingensi, rekon. Landasan hukumnya di pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 24 tahun 2007, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna. Ya. Jadi rekon ini adalah rencana penanggulangan keadaan kedaruratan bencana. Ya. Rekon atau rencana kontingensi, suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Jadi suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Ya, kontingensi ini suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan
segera terjadi, probability tinggi gitu loh ya. Tetapi mungkin juga tidak gitu loh ya. Nah, penekanan rekon pada kesiapsiagaan itu suatu proses yang mengarah pada kesiapan dan kemampuan untuk memperkirakan kejadian bencana sehingga dapat mencegah bencana. Jika bencana non alam ya, kan ada bencana non alam, ada bencana alam. Ya, kalau bencana non alam kan akibat perbuatan manusia biasanya seperti itu. Ya, maksudnya ini loh, bencana kecelakaan kerja ya atau kebakaran ya atau mengurangi dampak dan ukuran risiko, menanggapi secara efektif tepat sasaran, membentuk tim tanggap darurat yang berkualitas, lalu mampu memulihkan diri dari dampaknya. Ya. Nah, kalau tidak terencana nih, tidak terencana, tidak ada rapat antar lembaga, departemen, potensi dan ahli tidak ada, itu merah ya. Jadi kalau ada rapat antar lembaga itu sudah kuning, kalau oranye ada rencana tapi nggak ada rapat, itu rencana aja gitu. Tidak ada komunikasi ya. Tidak ada komunikasi personal, tidak ada komunikasi secara berkelompok. Ya, tidak ada rapat antar lembaga, potensi dan ahli. Nah, kalau yang green hijau ini rencana yang semakin baik melalui rapat antar lembaga, potensi dan ahli ya. Nah, jadi antara proses dan perencanaan harus seimbang ya. Kita harus menuju ke yang warna hijau ini ya. Oke, di sini ada mitigasi ya, rencana mitigasi, lalu ada rencana kontingensi, lalu ada peringatan dini, rencana operasi, rencana pemulihan. Nah, ini rencana penanggulangan bencana ya. Nah, rencana rekon untuk ancaman bencana yang mana saja, ya kebakaran, gempa bumi gitu ya, banjir, letusan gunung berapi kalau alam ya. Oke. Rencana kontingensi hanya untuk ancaman tunggal. Sifat rekon ya hanya digunakan untuk satu jenis ancaman single hazard. Jika ingin menyusun rekon untuk jenis-jenis ancaman yang lain disusun rekon tersendiri. Jadi sesuai dengan karakteristik dari ancaman tersebut ya. Ada proses, ada pola penyusunan yang sama, ada alur diagram, flow diagram penanganan, ada eskalasi rencana jika terjadi kasus berat sesuai dengan prosedur yang direncanakan ya. Rencana yang terintegrasi itu harus dibuat secara bersama-sama oleh semua pihak stakeholder dan multi sektor yang terlibat dan berperan dalam penanggulangan bencana, melibat unsur pemerintah, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan masyarakat atau potensi. Nah, bayangkan kalau tidak terintegrasi, kita tidak ada pegangan khusus, tidak ada alurnya mau kemana flow diagram rencana kontingensi ini. Tapi kalau rencana terintegrasi ini lebih deskriptif ya, lebih presisi informasi yang diterima maupun rencana penanggulangan keadaan daruratnya ya. Prinsip-prinsip penyusunan rencana kontingensi. Yang pertama, proses penyusunan dilakukan bersama, lalu ada skenario dan tujuan disepakati bersama. Lalu dilakukan secara terbuka, menetapkan peran dan tugas setiap pelaku, lalu menyepakati konsensus, yaitu kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok yang telah dibuat bersama. Lalu dibuat untuk menghadapi keadaan darurat. Lalu mengutamakan sumber daya lokal, termasuk sumber daya sekitar, ya. Tidak berorientasi kepada penyusunan proyek tentunya, ya. Penilaian bahaya di sini. Nah, ini contoh matrik ya. Jadi ancaman bahaya, saya coba lebih dipermudah aja ya. Tapi kalau di K3 risk matrix itu lebih kompleks biasa atau lebih hampir sama lah. Saya coba menganalogi di sini bencana non alam. Bencana alam ya. Sorry, bencana alam. Seperti gempa bumi, probabilitas 1 sampai 5 ya. Seperti risk matrix juga ada 1 sampai 5, dampaknya atau severity-nya 1 sampai 5 ya. Penilaian bahaya, memilih jenis ancaman bahaya memberikan penilaian probabilities ya atau likelihood atau kemungkinan besar terjadi ya, memberikan penilaian dampaknya, severity tingkat keparahan, menentukan tingkat bahaya ya. Matriks skala tingkat bahaya, sini 1 2 3 4 5 probability ya. Lalu dampak atau severity-nya 1 2 3 4 5 ya. Oke. Itu ya. Kalau dampaknya probability mungkin saja terjadi misalkan di angka probability 3 ya berarti di sini ya. Tinggal kita lihat dampaknya. Kalau terjadi dampaknya seperti apa? Parah nggak nih gini ya, major atau minor gitu ya. Dilihat kalau dia cuma 1 berarti hijau. Meskipun probability-nya 3 di sini ya.
Ya, kita tarik sini 3 probability kemungkinan terjadi dan dampaknya terjadi. Dampak ini bisa dilihat dari sejarah atau dari bila terjadi kecelakaan itu parah ya. Bila memang benar-benar terjadi itu bisa parah kan gitu ya. Analisanya seperti itu. Lalu di penutup ini kesiapsiagaan dan mitigasi. Jadi sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama dalam upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan pada tahap pra bencana. Nah, kesiapsiagaan dan mitigasi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap pra bencana, yakni pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin istilah-istilah ya. Tadi sudah saya sampaikan istilah-istilah ini ya. Emergency Response Plan, ini catatan ya. Ini sudah saya sampaikan materi ERP. Nah, trias ini bagian dari ERP sebenarnya nanti mungkin di part-part berikutnya akan saya sampaikan. Ya, ini trias ini adalah pemilihan dari bahasa Jerman ya. Start, simple trias dan rapid assessment ya. Jadi kalau terjadi bencana kan biasanya korban banyak ya. Nah, pada saat terjadi masalah casualty atau korban banyak dengan sumber daya penolong sedikit, kita harus mampu memilah-milah jenis kategori yang diterima si korban. Apakah itu warna hitam, merah, hijau, kuning, kan gitu. Nanti kita akan sampaikan di part berikutnya. Oke, klasifikasi bencana alam, ada bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, bencana alam yang ekstra atau terestrial. Itu jarang terjadi ya. Lalu klasifikasi bencana alam, bencana wabah penyakit, biasanya untuk peristiwa luar biasa di mana suatu penyakit tersebar secara masif pada daerah tertentu, penyakit difteri, status kejadian luar biasa yang diatur oleh Permenaker RI nomor 949 Menkes 2004. Nah, bencana non alam biasanya ini kebakaran hutan ya. Lalu kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, kecelakaan luar biasa, kejadian kesakitan luar biasa, kematian yang bermakna secara epidemiologis, konflik perkantoran, gedung dan mal. Ya, ini yang non alam nih. Apakah bisa dicegah? Bisa. Ya kalau yang non alam. Tapi kalau bencana sosial ini diakibatkan oleh peristiwa yang atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Konflik sosial antar kelompok masyarakat dan teror. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya kembalikan ke Pak Arif, silakan Pak Arif. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Sapta. Di sini sudah banyak yang mau bertanya Pak Sapta. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya terkait pelatihan-pelatihan yang ada di Media Tama. Nah, untuk absensi ya teman-teman akan diberikan sebentar lagi, dan pastikan juga untuk teman-teman agar bisa mendapatkan sertifikat webinar hari ini, pastikan di aplikasi Mika Super FK3-nya sudah platinum. Cara tahunya bagaimana? Cara tahunya adalah silakan cek apakah yang di pojok kiri atas ada tulisan platinum atau silver. Nah, kemudian kalau misalkan nanti teman-teman yang masih silver, maka tulisannya silver seperti ini. Ketika diklik nanti akan diarahkan untuk upgrade kartu platinum. Nah, nanti teman-teman bisa pilih 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Kemudian langsung klik upgrade sekarang. Dan pembayarannya bisa melalui virtual account ataupun juga e-wallet. Nanti setelah transfer, untuk aplikasinya otomatis langsung berubah menjadi platinum. Kemudian untuk rekaman webinar kolega juga akan kami upload di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Pastikan teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru yang diupload oleh Kak Cik Deni. Kemudian ada beberapa informasi lagi terkait pelatihan dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP. Silakan Pak Deni. Oke, menarik sekali ya materi hari ini. Pertanyaannya udah banyak banget nih. Oke, jadi kalau teman-teman semua ingin kerja di bagian K3, pastikan SKP dan lisensinya udah terupdate ya. Apalagi kalau udah punya. Nih, kalau nggak diupdate, tentu teman-teman harus refreshment dan biayanya lebih mahal dan harus mengeluarkan energi atau ya waktu yang lebih lama lagi. Pastikan teman-teman semua perpanjang lisensi dan SKP-nya. Nah, kalau perusahaan teman-teman semua mau SMK 3, kita ada paket nih untuk kontraktor nih. Ya, langsung dapat 1
sertifikat atau langsung mau dapat 4 sertifikat sekaligus. Kita juga ada paketnya nih ya. 9.001, 14.001, 45.001, dan SMK 3. Nah, kalau teman-teman ingin ikut sertifikasi ahli K3 umum, ini kita ada full online nih teman-teman. Di tanggal berapa ini? Tanggal 2 sampai 16 Agustus ya. 2 sampai 16 Agustus teman-teman bisa join di sini ahli K3 umum tatap full online. Lalu yang tatap muka ini juga harganya sekarang udah kita samain ya teman-teman semua ya, kalau mau ikut yang tatap muka tapi nanti di Jakarta Barat di Meruya. Ini juga kalau di diskon-diskon jadi harganya cuma 3 jutaan aja ya teman-teman ya untuk yang K3 umum. Lalu kalau tamatan SMA bisa join yang ahli K3 muda BNSP ya teman-teman ya. Nah, kalau punya ahli K3 umum, pastikan teman-teman lanjutin ke auditor SMK 3 karena syarat ikut auditor ini adalah ahli K3 umum. Jadi punya diferensi yang kuat pada saat ditanya apa kelebihan Anda gitu ya. Saya punya sertifikat auditor SMK 3 gitu. Nah, ahli K3 linker lingkungan kerja muda kita juga akan running insya Allah di bulan Agustus. Lalu ada teman-teman mau kerja di bidang kelistrikan atau sekarang sudah kerja di listrikan, pastikan punya sertifikasi teknisi K3 listrik untuk yang tamatan SMA SMK. Tapi kalau pendidikannya D3, jangan tanggung-tanggung ya, ikut yang ahli K3 listrik yang tatap muka selama 18 hari. Nah, kalau teman-teman kerja di kontraktor konstruksi, pastikan punya ahli muda K3 konstruksi ya. Nah, ini trainingnya secara full online menggunakan Zoom ya. Nah, kalau kita mengawasi perancah, punya certified supervisor perancah. Tapi kita memasang dan membongkar perancah, minimal kita punya teknisi perancah. Nah, ini teman-teman dapatkan di sini ya, Media Tama ya. Nanti ada prakteknya juga. Nah, kalau tergabung dalam tim tanggap darurat kebakaran, ya. Nah, ini teman-teman bisa ikut yang kelas D-nya atau tim tanggap darurat di bidang P3K. Nah, ini kita tadi belajar mengenai emergency response. Nah, salah satunya 2 kompetensi ini yang teman-teman harus miliki ya. Nah, kalau kita bekerja di ketinggian masih di atas platform, misalkan platformnya perancah, teman-teman harus punya TKBT 2, tenaga kerja bangunan tinggi. Tapi kalau kita bergelantungan menggunakan akses tali, ya seperti di tower BTS, tower listrik dan lain-lain, teman-teman harus punya TKPK ya namanya. Nah, operator forklift juga teman-teman pastikan punya lisensi atau SIO yang original ya, yang asli bisa telusur di teman K3, kalau enggak banyak sekali yang palsu di sini ya. Kalau perusahaan teman-teman adalah rumah sakit atau klinik, pastikan punya K3 rumah sakit dari Kemenaker, ini full online selama 4 hari, atau yang paramedis K3 muda nih teman-teman bisa join di sini ya, yang versinya BNSP. Nah, kalau kita kerja di ruang terbatas, teman-teman bisa ikut yang confined space utama ya, CSU. Ini untuk yang masuk ke dalam manhole ya. Tapi kalau kita yang di bagian luar mengawasi, ini ada yang levelnya Madya confined space. Nah, ini kita juga ada integrasi ISO, teman-teman bisa ikut nih. Ini sangat murah sekali dan terjangkau, hanya 150.000 saja. Teman-teman langsung dapat 3 e-certificate ya untuk pelatihan di ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, dan ISO 45001 2018. Ini e-certificate-nya langsung dapat 3. Materinya adalah upgrading integrated QHSE management system dengan Ibu Mirta di tanggal 20 Juli 2023. Pastikan teman-teman join ya. Nah, ini ATK yang teman-teman akan terima kalau misalkan ikut pelatihan di Media Tama, tapi disesuaikan dengan pelatihannya, ada tas, buku agenda, lencana, flash, dan lain sebagainya, termasuk kemeja-kemeja. Kalau online kita kirim melalui Tiki, tapi kalau misalkan tatap muka kita kasih pada saat praktek. Nah, ini kita ada video rekaman-rekaman dari webinar yang teman-teman nggak bisa join, teman-teman bisa join lagi, ikut yang di e-course-nya. Nah, kalau teman-teman yang, Pak, kayaknya saya Sabtu kemarin kayaknya terlewat nih. Nah, teman-teman cek di sini di milia.app, ada rekaman videonya. Lalu teman-teman bisa nonton di sini sampai dengan 100%, nanti teman-teman dapat e-certificate. Nah, di sini berbayar ya, teman-teman semua ya. Karena ada e-certificate-nya yang berbayar. Oke, silakan Pak Arif dilanjutkan. Oke, nah teman-teman kalau misalkan ingin mencari kerja, jangan khawatir. Di website mediatama.co.id ada menu karir, kalau nanti diklik akan ada banyak sekali karir-karir yang diupdate setiap harinya. Silakan bisa disesuaikan dengan gaji yang diinginkan dan juga lokasi yang teman-teman harapkan ya. Dan untuk CV online juga ada di aplikasi Mika ya, ada menu buat CV online, silakan diklik dan caranya gampang, tinggal pilih aja template-nya, kemudian tinggal diisi seluruh kolom dengan lengkap dan juga ada file-file tambahan yang teman-teman bisa upload untuk di CV ya. Kemudian klik selanjutnya dan teman-teman langsung bisa download untuk
CV-nya. Kemudian kalau misalkan bisa bikin banyak, nah bisa juga kita lihat historinya di menu akun, kemudian histori CV, dan nanti tinggal di-download saja mana yang ingin di-download ya. Kemudian ada juga nih untuk mendapatkan 3 juta per bulan ya uang saku. Caranya gampang, di menu akun kemudian menu referral. Nah, kode referral ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan fee sale sebesar 5% dari pelatihan yang kita jual ya teman-teman. Jadi misalkan ada teman kita nih yang ingin ikutan ahli K3 umum. Nah, ada kode referral di sini. Nah, kode referral ini dimasukkan kode punya kita. Jadi nanti teman kita memasukkan kode referral punya kita sendiri, lalu nanti mereka yang memasukkan kode referral itu mendapatkan potongan sebesar Rp100.000 dan kita bisa mendapatkan fee sebesar 5% dari total pelatihannya. Kalau misalkan harganya 6 juta, 5% berarti 300.000. Nah, kalau misalkan ada 10 orang, bisa mendapatkan 3 juta rupiah, teman-teman. Kemudian untuk penarikan saldonya juga gampang, klik ubah rekening ya, masih di menu referral. Lalu teman-teman bisa isi terlebih dahulu nama bank, nomor rekening, dan juga nama pemilik banknya ya. Kemudian klik simpan, setelah itu baru tarik saldo. Nah, tarik saldo ini teman-teman bisa menariknya minimal 1,3 juta. Jadi kalau misalkan belum 1,3 juta, itu harus dikumpulkan terlebih dahulu. Dan dengan catatan pelatihan yang terakhir ya, itu harus selesai terlebih dahulu, baru teman-teman bisa mengajukan untuk penarikan saldonya. Kemudian untuk share pelatihannya juga gampang, silakan pilih aja beberapa pelatihan yang ingin di-share, kemudian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu bisa klik bagikan pelatihan. Atau misalkan ingin telepon PIC terkait ya, bisa melalui WhatsApp ataupun telepon langsung. Atau bahkan teman-teman bisa juga unduh proposal untuk bisa di-share ke perusahaannya. Nah, buat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait training ya, terkait sertifikasi Kemenaker RI, BNSP ataupun in-house training, silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun kontak di WhatsApp tim kami ya, ada Risma, ada Soka, ada Beni, dan pastikan juga teman-teman sudah follow akun Instagram kami di @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, dan follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni. Nah, kemudian jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, kotak P3K atau APD, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar, dan pastikan juga Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin sharing ilmu nih seperti Pak Sabta hari ini, kami membuka kesempatan untuk bisa bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2023. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar dan bisa untuk pengajuan menjadi instruktur dan bisa mengisi di webinar kolega. Oke, ini sudah makin banyak yang bertanya ya Pak Sabta. Oke. Pak Denny, apakah sudah standby Pak Denny? Oke, silakan Pak Denny dan juga Pak Sabta. Ya, silakan. Oke, Pak Sabta, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke seperti Pak Ahmad Ridwan nih terkait dengan simulasi keadaan darurat. Apakah harus diketahui oleh seluruh karyawan atau hanya manajemen level tertentu aja supaya mereka nggak kaget pada saat simulasi? Ya. Mbak. Oke, aku jawab langsung ya Pak ya, izin menjawab. Jadi kalau lakukan simulasi tanggap darurat ada 2 macam, ada 2 tipe. Satu close drill, satu open drill. Kalau open kan exercise ya. Exercise itu latihan. Artinya itu lebih sudah diketahui oleh segenap unsur yang terkait atau manifest yang ada di dalam bisnis unit bangunan tersebut. Nah, setelah terjadi gap analisa, nanti kita bisa tingkatkan setelah korektif ya, kita tingkatkan menjadi close drill ya. Jadi hanya sebagian orang saja yang tahu ya. Mungkin karyawan tidak tahu, tapi mungkin lini manajemen kita informasikan ya. Ya, lini manajemen itu nggak semuanya ya, mungkin 1-2 orang saja kita informasikan. Mungkin dari penanggung jawab areanya lah kita informasikan ya. Ya, jadi nggak semua karyawan. Tapi kalau yang open drill itu semua karyawan kita bisa informasikan. Sifatnya itu exercise, evakuasi, emergency exit. Ya, gitu. Tahap awal. Tapi kalau tahap lanjutan baiknya kita lakukan semaksimal mungkin atau mendekati kondisi darurat yang sebenarnya, yaitu tidak diketahui oleh siapapun. Ya, begitu ya. Jadi ya, silakan yang lain. Oke, sangat jelas banget ya teman-teman semua ya. Jadi kalau bisa 2 kali melakukan Betul. drill-nya,
ada yang diketahui semuanya atau ada lagi yang tidak diketahui semuanya, hanya segelintir orang Yes. aja supaya melihat indikatornya. Nah, kalau Yes. indikator keberhasilan dari tim tangkap darurat sendiri itu kalau sudah tercapai secara kompetensi, kalau pada saat drill itu terlihatnya dari mana itu Pak Sabta? Kita lihat gap analisa dari ya kan pada saat lakukan latihan emergency drill, kita harus menempatkan observer di sana ya. Dari sistem komunikasi, lalu ada tim evakuasi. Kalau terjadi penyalaan atau kebakaran, kita juga menempatkan observer orang kita untuk menilai apakah sesuai fungsinya dia melakukan evakuasi dan melakukan pemadaman kebakaran. Nah, kalau ada korban, nah kita tempatkan evaluator juga di sana. Ya, apakah sesuai fungsinya, tata laksana penanganan first aid-nya sudah dilakukan dengan sesuai standar atau belum. Nah, evaluator-evaluator tersebut kita tempatkan sesuai dengan ahlinya tentunya, gitu. Nah, itu indikator keberhasilannya buat ini, ya, di sana. Nanti, Oke. setelah pasca latihan, kita evaluasi kekurangannya apa, temuannya apa, kita buatkan laporan, nanti temuan, positifnya apa, negatifnya, kekurangannya seperti apa. Nah, itu menjadi corrective action. Nah, untuk perbaikan selanjutnya pada tahap pelaksanaan emergensi. Nanti bertahap, kalau sudah mendekati perencanaan kontingensi sesuai dengan fungsi IRP, baru kita maksimalkan latihan terakhir, finalisasi. Nah, kalau gap-nya sudah kecil, nah berarti berhasil tuh, ya. Tinggal kita menunggu kesiapsiagaan saja kalau terjadi kondisi darurat. Ya, tapi meskipun begitu, keilmuan tersebut berdoa saja jangan dipakai gitu. Jangan sampai dipakai, kalau dipakai berarti ada kondisi darurat kan, ya. Jadi kita hanya Oke. melakukan latihan semaksimal mungkin. Ya. Jadi di setiap titik kita kasih evaluator ya. Nah, Evaluator, betul. terkait dengan menggunakan apa stopwatch itu bisa jadi satu Bisa, indikator juga ya. iya, Berapa menit indikator. kita Jadi, waktu evakuasi harus berapa menit, kan gitu, ya. Meskipun keberhasilannya itu berapa menit Pak Sabta untuk jadi masuk ke titik? keberhasilan evakuasi itu tergantung dari rekayasa raw material yang ada di bisnis unit atau, rencana tanggap darurat. Jadi gini, kebakaran artinya kan kita nggak boleh lebih dari 5 menit, ya. Artinya harus di bawah 4 menit atau di bawah 5 menit kita harus segera keluar dari bisnis unit bangunan tersebut, gitu, harus di bawah. Nah, makanya kan kalau indikasi kebakaran ini kan sangat cepat ya. Kebakaran itu adalah proses pemindahan panas atau oksidasi yang sangat cepat sekali, apalagi kalau tempat kerja kita masuk kategori kebakaran kelas berat, kan gitu, Oh, ya. jadi gitu ya teman-teman semua ya. Kalau masuk kategori kelas berat, pastikan masuk ke titik kumpul atau assembly point-nya Iya, kurang dari 5 kalau menit lebih dari harus 5 bisa. menit berarti ada yang harus Wah, diperbaiki ya. harus Apakah diperbaiki, mungkin jalur mengganti evakuasinya yang ya, jalur evakuasi harus dievaluasi lagi, kan gitu. titik poinnya Atau juga dibagi, poinnya jangan di satu lokasi kayak gitu ya Pak ya, ya. di beberapa tempat. Jadi harus Ya. diketahui. Tapi titik poin itu sesuai regulasi ya, nanti di part 2 deh kita bahas deh masalah assembly point dan titik poin, ya. Iya, ini udah ada Part 2. pertanyaan ini Pak dari Pak Rinto nih ya, bertanya Ya. nih jarak ya untuk lokasi dan mekanisme penentuan titik kumpul atau titik poin. Mungkin dijelaskan secara singkat aja nih. Untuk idealnya master point itu seperti apa sih Pak? Jadi kalau Kemenaker nggak ada, tapi ada, kalau di part 2 sebenarnya sih di materi part 2 nggak apa-apa lah ya, sedikit aja ya. Hmm, Di aman. PUPR itu nomor 14 tahun 2017, PUPR ya, Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat. Kan sekarang apa namanya, aturan tuh ada keputusan bersama antara Kemenaker dan PUPR banyak ya. Apalagi kalau adanya, SMK konstruksi, yang gitu. Sekarang ada kan sistemnya keselamatan konstruksi SMKK ya. Itu kan keputusan bersama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian PUPR. Nah, kalau titik kumpulnya di PUPR itu di nomor 14 tahun 2017, itu harus memenuhi persyaratan teknis jarak minimum titik kumpul itu dengan gedung 20 meter, Hmm. ya, 20 meter. Dengan tujuan melindungi pengguna gedung dan pengunjung gedung dari runtuhan atau bahaya lain. Nah, titik kumpul ini bisa berupa jalan atau ruang terbuka, ya. Jalan bisa, ruang terbuka bisa. Asal jalannya
yang benar-benar pada saat terjadi kondisi darurat tidak terhalang. Ada mobil parkir lah, motor parkir nggak boleh terhalang ya. Gitu, 20 meter. Itu PUPR 14 2017. Tapi kalau collapse zone NFVA itu dilihat collapse zone itu kan zona runtuhan ya, bangunan. Jadi dilihat dari tingginya bangunan. Kalau tinggi bangunannya 10 meter berarti collapse zone-nya yang aman itu 1,5 dari tinggi bangunan. Kalau 10 meter berarti 15 meter, kan gitu. Nah, masalah Oke, kan ini kalau di Jakarta bayangkan itu titik kumpulnya kan, gitu. Karena oke, sangat rapat-rapat. oke. Nanti titik kumpul kita akan bahas tuntas di part yang kedua ya teman-teman semua Benar, ya. biar Tapi biar tadi udah penasaran nih kita, pada ini. kita udah ada kebocoran bahwasannya Ada minimal bocoran tuh. meter, atau kita lihat dari tingkat gedungnya 1,5 meter dari gedungnya, itulah jarak Dari tinggi dengan bangunan, sendiri. respon Oke, ya. bagus sekali. Pertanyaannya dan jawabannya sangat lugas sekali. Ini ngejawab juga pertanyaan Pak Ahmad tadi ya. Yes. Nah, kalau pertanyaan yang agak agak sedikit umum ya, Pak ya. Hmm. Kalau misalkan nih, personil ERAP ini sudah kita latih, tapi tiba-tiba kalau untuk drill dia ini apa namanya? eh Katanya ini kayak panik gitu ya, kaku Hmm. gitu ya. Hmm. Bahkan hasilnya juga nggak baik, padahal dia udah dilatih. Nah, ini gini dari Iya. Pak Arif, tanya gimana tuh supaya si drill ini orang-orang yang di dalam tim tanggung jawab ini siap gitu loh, nggak Hmm. ikut-ikutan panik gitu loh ya. Nah, itu gimana, Sabta? Kalau kalau panik sih hal yang wajar ya orang ya. Saya jujur ya, saya juga berapa tahun ya dari tahun 97 di safety di emergency response kondisi darurat pasti panik. Tapi kita bisa meredam dengan pengetahuan ya. Dengan pengetahuan artinya kalau sudah pengetahuan nanti kita sudah sering berlatih. Nah, artinya harus sering berlatih. Nah, kepanikan ini bisa diredam dengan latihan ya, dengan pengetahuan dan latihan. Kalau tanpa latihan dan pengetahuan, kepanikan tuh menjadi motivasi yang terabaikan nantinya, kan itu. Karena tinggal keberhasilan personal dalam kondisi darurat, pengetahuan, skill, dan motivasi. Nah, salah satu motivasi kepanikan ini. Nah, karena apa? Karena minimnya pengetahuan dan minimnya keterampilan. Nah, makanya harus sering berlatih dan harus sering melakukan webinar kayak gini ya, training ya, gitu. Itu mengurangi dampak kepanikan, ya. Oke, jadi Ya, gitu ya. Jadi sering-sering melakukan drill agar menjadi terlatih gitu kan ya. berlatih. Iya. Ngomongin soal kompetensi si pemadam kebakaran, kalau kita ngikutin Kepmenaker 18699 itu kan, kalau untuk Damkar D kan petugas pemadam kebakaran 25/2 nih dari Pak Mhm. Iwa Susanto nih. Tapi kalau 1.000 nih Pak, 1.000 bagi 25 kali 2 tuh jadi banyak banget itu Pak, Damkar D. Apakah kita harus Kalau 1.000 memenuhi orang? semua nih, katanya ya, 1.000 bagi 25 kali 2 untuk Damkar D, belum lagi Ya. yang Damkar C, Damkar B, Damkar A. Nah, ini cara best practice-nya untuk melengkapi tim tanggap darurat ini kayak gimana nih Pak? Apakah kita harus ngikutin Kepmenaker 18699 atau ada cara lain nih Pak yang lebih lebih efisien? Karena di mata Ya. manajemen tuh kayaknya pemborosan banget tuh ya kan? Nah, silakan Pak Pak Kalau Sabta. kita bicara tentang, cost di safety, itu nggak akan ada habisnya, Pak. Jadi artinya gini, itulah fenomena ya kalau kita bicara, eee, tim tanggap darurat ya, kalau kita emang banyak itu menjadi dilema buat kita sebagai petugas K3K petugas K3, dalam meyakinkan manajemen, ya dalam membenturkan, regulasi. Ya kita harus patuh dengan Permenaker 186 tahun 99. Tapi kan kita lihat itu kebakarannya kelas berat atau bukan. Kita lihat di pasal 6 coba buka. Di Permenaker, berapa? 186 tahun 99. Nah, itu kan sesuai dengan capability tingkat kebakaran di perusahaan Bapak. Kalau kelas berat itu 25/2, tapi kan dikurangi lagi nanti. Setiap setiap 100 orang harus ada 1 tenaga ahli. Itu kelas apa? Kelas ringan atau kelas sedang 1, sedang 2, sedang 3 atau berat, ya. Ada tabelnya kok di 186 tahun 99 itu, ya. Oke, itu kan kalau saya bicara tentang kebakaran kelas berat ya, kebetulan tempat saya tuh kebakaran kelas berat, kimikal. Jadi saya terapkan itu, saya ada 1.600, 1.500 karyawan. Jadi sekitar ada 240-an tim tanggap darurat, ya. Saya patuhi, harus kelas D, gitu loh. Itu yang volunteer, yang dedicated
kita naikkan eskalasi ke kelas C dan kelas B, yaitu koordinator. Setiap grup ada koordinator kelas B 1 orang, setiap grup sebagai insiden commander. Nah itu. Dan dari grup A, B, C, D itu kita harus memiliki capability kompetensi kelas A dari sisi teknis, termasuk saya kelas A, ya gitu, ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau kita ngikutin aturan ya berarti kita harus ikuti aturannya. Cuman lagi ya balik lagi ke Masalah perusahaannya audit nih. ya, masalah audit nanti ya. Perusahaannya apakah perusahaan itu masuk potensi buy besar, menengah atau Betul. sedang atau kecil gitu ya. Nanti akan Ya. kelihatan berapa jumlahnya. Nah, terkait dengan ini nih, apa namanya? Kalau misalkan ada, ini kan barusan kebakaran nih Nah, di tailingnya ada di, di PMI ya ya. tadi. Heeh. Ya, saya lihat Nah, ada berita. ya. Nah, ini berkaitan dengan Pak Rinowan nih bertanya, ini emergency response plan ini sebenarnya siapa sih yang mengawasi nih Pak? Secara apa mengecek dan mengawasi supaya ideal kalau terjadi kebakaran itu semua tuh gerak gitu loh. Nah, Hmm. silakan Pak. Ya, emergency response team leader, Pak. Jadi setiap perusahaan harus menunjuk seorang ahli di tanggap darurat, leadernya. Dia nanti yang melakukan treatment, mulai membentuk, mulai memitigasi, lalu melakukan latihan, lalu merespon, lalu merecovery. Nah, itu emergency response team leadernya dari manajemen, ya. Setingkat manajemen, emergency response team leader itu setingkat manajemen, ya. Seperti halnya tempat saya ditunjuk langsung dari manajemen sebagai emergency response team leader. Jadi saya bertanggung jawab kalau ada terjadi kondisi darurat, ya, mampu meredam, menstop kondisi darurat, tidak terjadi eskalasi insiden maupun terjadi keparahan tingkat darurat seperti itu, ya. Oke, Jadi kalau harus ada yang kompetensi, ditunjuk. apakah harus ahli K3 spesialis kebakaran atau Oh fire iya, safety manager harus nih Pak? harus A, kelas A, kelas di ahli kebakaran, ya Karena kelas A di atau kelas B. di DKI ini ada persyaratan juga harus punya fire safety manager Pak. Ya, safety Nah, manager. apakah itu selevel dengan ahli K3 spesialis kebakaran versinya Kemnaker? Karena FSM itu keluaran dari Hmm. BNSP, Pak. Betul, kalau FSM itu kan BNSP, ya. Satu sama, tapi kalau Fire Safety Manager itu lebih ke BNSP-nya ya. Tapi kalau untuk ke teknis itu Kemenaker kebanyakan. Ya, ke Hmm. teknis di Kemenaker. Karena dari Teknik. SLO, Pak, itu persyaratannya fire safety manager, Pak, Sabta, bukan ahli K3 Sertifikasi layak operasi SLO. SLF, sertifikasi SLF. layak gedung. Fungsi, fungsi, Fungsi ya, fungsi gedung. fungsi. Nah, Ya. Itu gimana menurut petanggapannya Pak Sabta terkait dengan FSM dan ahli K3 spesialis kebakaran? ya secara regulasi sih sama Pak kewenangannya ya, secara regulasi sama. Ya, mungkin ini masalah kewenangan kebijakan saja ya. Kalau menurut saya sih itu sama saja Pak. Bisa saja bisa kita eskalasi. Karena saya baru sertifikasi layak fungsi di tempat saya. Baru berapa bulan lalu saya sertifikasi layak fungsi dan operasi. Fungsi untuk bangunan, operasi untuk mesin, genset dan segala macam ya. Pesawat uap, pejana tekan, ya, pesawat produksi. Itu kita sertifikasi SLO. Nah, SLF-nya kita serahkan kompetensi teman-teman seperti saya ahli K3 kebakaran itu Kemenaker itu kita serahkan. Nah, itu rilis Pak kebetulan nggak masalah. Tapi nggak tahu ya kebijakan di Jakarta ya. Tapi saya waktu di daerah Purwakarta tempat saya nih ya itu saya serahkan itu semua sertifikasi kita kompetensi pesawat angkutnya, terus gensetnya, sertifikasinya sehingga keluarlah sertifikasi SLF dan SLO gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi FSM itu tergantung dari provinsi atau kotanya Provinsi masing. kayaknya, ya. Jadi Provinsi. ada persyaratan apakah sudah cukup dengan ahli K3 spesialis kebakaran Ya, ataukah harus ke FSM karena terkait dengan pendidikan juga. Ya karena pendidikan kalau betul Pak. FSM boleh tamatan SMA tapi kalau ahli K3 spesialis kebakaran itu harus pendidikan minimal D3 karena ada SKP-nya. Betul. Oke, Bapak Ibu semua, saya membuka kesempatan langsung bertanya kepada instruktur kita siang ini. Silakan raise hand dulu untuk Ya, teman-teman semua. silakan. Silakan Pak Yanuar Fadli. Dari mana? Silakan diperkenalkan diri, Pak Yanuar Fadli. Ya, di-unmute dulu, Pak. Silakan. Januar. Halo, Pak.
Pak Yanuar Fadli, suaranya Belum belum unmute. masuk. Nah, ini unmute. Halo? Oke, terlalu lama suaranya nggak masuk. Silakan Pak Muhammad Yusuf. Pak Muhammad Yusuf. Sore, apa kedengaran? Agak samar-samar nih. Agak samar-samar ya, Pak? Iya. Ya, silakan Pak. Coba. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan mengenai apakah ada regulasi khusus yang mengatur mengenai denda atau penalti kepada suatu perusahaan yang tidak membentuk ERP atau tim tanggap darurat dalam bagan atau struktur perusahaannya. Dan jika memang ada sanksi, pihak mana yang bisa melakukan pelaporan tersebut dan pihak mana yang bisa memberikan sanksi? Karena ya itu aja dulu Pak. Nanti. Oke, silakan Pak Sabta terkait Pasti dengan dia tidak mengatur emergency response plan ya. Jadi gini, itu kan sudah diatur Permenaker 186 tahun 99 ya tentang unit penanggulangan kebakaran. Jelas di sana ada aturan, terus ada undang-undangnya. Undang-undangnya tahun nomor 1 tahun 70. Nah, sebenarnya sih kalau kita eskalasi ke pelanggaran K3 ada sebenarnya. Pelanggaran K3 itu pelanggaran pasal 15 di Undang-Undang nomor 170 pelanggaran K3. Jelas di sana ada, apalagi kalau tempat Bapak ini sudah melakukan tindak proses raw material yang flammable, ya, high flammable atau high explosive. Itu wajib Pak, Permenaker 186 dan Permenaker 187 tahun 99. Nah, itu pelanggarannya pelanggaran umum, ya. Nah, dari Badan Pengawas K3 biasanya. Nah, itu pelanggaran itu terjadi kalau memang terjadi eskalasi insiden. Kalaupun terjadi insiden, adanya hasil investigasi dan tereskalasi ada pelanggaran K3 dan di line dengan Undang-Undang 170 pasal 15 itu pelanggaran K3 di mana akan ditetapkan tindak pidana ringan tipiring ya. Itu dendanya 100.000, kurungannya 3 bulan. Itu tahun 70. Tapi kan sekarang tahun 2023 sudah 53 tahun yang lalu terjadi eskalasi harga emas ya. Mungkin harga emas tahun 70 mungkin 1.000 perak, tapi sekarang udah 1 jutaan. Berarti pelanggarannya itu pelanggaran denda itu bukan 100.000 lagi gitu ya. Diakumulasi. Kalau memang terjadi benar-benar terjadi kondisi darurat dan tidak sanggup melakukan treatment proses tanggap darurat tersebut kan gitu. Apalagi kalau terjadi adanya korban, itu hati-hati Pak. Ya, ada investigasi, tidak ada treatment dari perusahaan tempat Bapak, apa yang harus dilakukan, tidak ada rencana kontingensi, tidak ada mitigasi, tidak ada respon tanggap darurat, apalagi tidak ada unit penanggulangannya termasuk Petra, termasuk hidran, APAR dan lain-lain. Itu termasuk pelanggaran K3 gitu. Nanti yang memberi sanksi itu dari Badan Pengawas K3. Hasil dari investigasi biasanya. Kebetulan saya investigator nih. Jadi kadang-kadang saya melakukan tindakan seperti itu. Ya, eskalasinya ke Badan Pengawas K3. Ya, Pak. Oke, itu ya. Pak Timothy Ramahid. Erik Ramahid, silakan. Ya, selamat siang Kak Cideni, selamat siang Pak Sabta. Selamat siang Pak Erik. Saya mau nanya Pak, untuk peraturan untuk pelatihan emergency drill, itu apakah ada peraturannya dalam misalnya kita dilakukan dalam setahun 2 kali atau dalam setahun cuma sekali? Karena saya lihat ini beberapa nih pada beda-beda nih Pak, ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali. Nah itu yang sebenarnya yang paling bagus seperti apa Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak, terkait dengan berapa kali dalam setahun kita harus drill? Ya, ada yang Permenakes juga, 48 2016 ada juga yang regulasi tentang IRM atau klausul dari SMK 3 atau dari regulasi standar raw material yang kita gunakan. Ya, kita bisa gunakan drill itu setahun sekali atau setahun 2 kali. Ya, lihat regulasi ya. Nah, tapi kalau tingkat bahaya tempat Bapak tinggi, ya itu kita lakukan per semester, Pak. Kita lakukan per semester regulasinya, ya. Kita lakukan per semester. Tapi kan setiap bisnis unit kan berbeda-beda ya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak ditunjuk sebagai tim tanggap darurat atau tim emergency response leader, berarti Bapak bisa lakukan sebulan sekali. Setiap bisnis unit berbeda-beda. Nah, bisnis unit itu kita lakukan 1 tahun sekali. Ya, regulasinya itu 1 tahun sekali setiap bisnis unit. Gitu, Pak. Contoh,
Di tempat saya ada chemical plant, ada 4 plant. Nah, itu 1 tahun 1 kali Pak semua, setiap plant itu, 4 plant itu, gitu. Karena apa? Tidak bagusnya kita lakukan emergency drill setiap saat, nanti psikologi dari pekerja akan beda mindset, "Oh paling nih drill nih," kan gitu. Ya, kita lakukan setahun sekali Pak. Ya, setiap bisnis unit tapi ya, bukan satu perusahaan, setiap bisnis unit 1 tahun sekali. Oke, jadi Mhm. satu ruang lingkup lah ya. Kalau terlalu Iya, sering jangan terlalu diremehin sering, drill nih 1 tahun katanya gitu. sekali. Oke, Ya. setahun sekali ideal lah ya minimal. Oke, bagaimana dengan tanggap darurat terkait dengan bukan kebakaran nih, misalkan ada kerusuhan sosial atau ada biologi atau etimologi, itu gimana Pak? Kerusuhan sosial dulu, demo. Bagaimana cara untuk tim tanggap daruratnya? Bisa diulang tadi agak, apa namanya, hilang suaranya tadi. Ya, prosedur untuk tanggap darurat terhadap kerusuhan sosial seperti demo dan huru-hara. Tanggap darurat untuk yang tadi ya saya sampaikan sesuai dengan apa namanya, materi ya. Jadi kan huru-hara itu bagian dari senario ya, senario kita. Jadi memang kalau di emergency response itu bagian dari tanggap darurat, huru-hara tersebut dari bagian kontingensi ya. Eee, yang kita terapkan di sini kita harus berkomunikasi dengan, pihak security. Nah, security itu kan bagian dari emergency ya, bagian dari emergency. Lalu ada juga, kita komunikasi dari pihak luar, kepolisian, nah itu koordinasi seperti itu. Nah, itu bagian huru-hara itu seperti ancaman-ancaman teror, ya. Jadi semakin banyak informasi yang dapat diperoleh, apa namanya, dari, informasi huru-hara tersebut, ya kita harus bisa segera, mengeskalasi informasi tersebut ke pihak kepolisian. Nah, evakuasi juga. Nah, aku pernah ya di tempat kerjaku dulu, aku membuat pintu darurat untuk evakuasi karyawan kalau terjadinya huru-hara, dan itu terjadi. Ya, dan itu terjadi. Kita lakukan membuat lorong untuk evakuasi karyawan untuk mengosongkan, bangunan tersebut. Nah, karena evakuasi tersebut, menjadi tanggung jawab kepada saya pada saat itu sebagai incident commander, gitu. Nah, laporan yang ditelepon yang diterima segera laporkan kepada polisi. Nah itu, kita eskalasinya ke pihak security atau keamanan, ya. Seperti itu, Pak. Oke, satu lagi pertanyaan dari Pak Yopni Luawo. Silakan, Pak. Ya, Pak terima Yopni. kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Yopni. Ya, saya mau tanyakan ini kalau kebetulan kita bekerja di areal migas ya, di offshore. Oh, oke. Ya. Ya, jadi kalau untuk kayak emergency tadi, emergency drill latihan dilakukan setiap tahun ya, minimal sekali. Tapi kalau kita di migas itu kadang sebulan sekali karena melihat keadaan risiko. Ya, risikonya ya. Ya, Ya risiko, betul. Resikonya. jadi ya dilakukan setiap bulan. Ya bisa, silakan kalau memang risikonya tinggi, probability-nya tinggi ya, kemungkinan terjadi. Jadi kita lihat dari, metode kerja, sikap kerja, dan probability dan severity. Kalau memang tinggi, itu kita lakukan sebulan sekali silakan, ya. Tapi beda materi Pak ya, beda Ya, jadi materinya setiap materi. drill Saya itu membuat rencana emergency pun 2 tahun, setiap materi beda-beda. Heeh. ya beda-beda, Pak. Nah, beda-beda. Sama Pak, jadi gini, kalau lihat situasi dan kondisinya, aku ada beberapa 24 bisnis unit tempatku. Jadi aku membuat di bisnis unit ini 1. Tapi anak-anak tim saya, berarti dia emergency drill sebulan sekali, secara teknis kan gitu, ya. Ya. Tapi di bisnis unit, dia lakukan 1 kali, di bisnis unit, di karyawannya area tersebut. Nah, tapi yang merespon kan tim emergency dedicated, tim saya. Ya. Nah, artinya dia berarti sebulan sekali untuk drill. Di samping latihan reguler. Latihan regulernya pun sebulan sekali, latihan kondisi darurat, gladinya, simulasi sebulan sekali, buat yang dedicated. Nah gitu. Tapi kalau itu untuk teknis, tapi untuk karyawan, setiap bisnis unit, saya buat sebulan sekali karyawan. Biasanya mereka untuk latihan evakuasi saja Pak.
soalnya evakuasi bangunan. Ya, untuk yang bertanggung jawab untuk menurunkan tingkat insiden atau supaya tidak terjadi eskalasi insiden. Nah, kita latihannya 9 kali. Ya, artinya tim tanggap daruratnya sama saja latihan emergensi 11 kali, tapi setiap bisnis unitnya setahun sekali. Nah, aku bikin 24 kali tuh dalam 2 tahun gitu. Karena ada 24 bisnis unit dan 24 materi. Ya. Bagus, Pak. Mantap. Oke, Bapak Ibu semua sudah pukul 3. Saya kembalikan lagi ke Pak Arief. Silakan, Pak Arief. Oke, baik. Terima kasih Pak Sapta dan juga Pak Denny. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah tak terasa sudah sampai jam 3 sore ya, 3 sore lebih. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, untuk absensi pastikan sudah berhasil untuk disubmit dan juga untuk absensinya kita tutup nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat dan pastikan juga sudah platinum ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita. Pada Pak Sapta, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi pesan saya hanya satu, ya, lakukan perencanaan yang presisi dan komprehensif karena perencanaan emergensi ini sangat penting dan ternyata sangat diperlukan jika benar-benar terjadi kondisi darurat. Meskipun kondisi darurat itu memang tidak kita inginkan sama sekali, tapi kita inginkan harus diwajibkan melakukan perencanaan tanggap darurat. Ya, sesuai dengan regulasi tentunya. Tentu regulasi, kompetensi, sertifikasi. Karena melakukan tindakan kondisi darurat itu harus tepat, ya, harus sesuai, efektif dan tidak merusak. Itu pesan saya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sapta, terima kasih juga teman-teman semuanya. Dan pastikan teman-teman sudah masuk ke dalam Zoom ya, ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama, karena untuk webinar selanjutnya kita akan share di grup Telegram ini. Tadi ngomong-ngomong soal FSM, nah pekan depan kita akan bahas tentang FSM ya, Fire Safety Manager. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi untuk pekan depan. Baik, terima kasih Pak Sapta, terima kasih Pak Denny, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di webinar Kolega hari ini. Pastikan minggu depan join lagi ya di webinar Kolega siang di jam 1 siang. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Arief Purwadana. Oh. Udah oh ya? iya, Putar. lupa. Oh iya. Oh iya, Bapak Ibu semuanya. Kita ada satu door prize ya, yaitu sertifikasi auditor SMK 3. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang nanti namanya muncul, silakan nanti klik raise hand ya. Dan syaratnya adalah Bapak Ibu semuanya sudah pernah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum. Ya, kita putarkan. Saya akan mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3. Selamat kepada atas nama Muhammad Arizal Aulia. Ada? Wah, mantap. Oke, tidak ada. Kita putarkan sekali lagi. Wah. Selamat kepada Syabani Nur Sabila Dwi. Oke, ada. Baik. Selamat kepada atas nama Syabani Nur Sabila Dwi Mardianto mendapatkan satu buah door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama dengan syarat sudah pernah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum dan nanti akan dihubungkan langsung oleh tim kita di hari Senin. Baik, terima kasih Pak Sapta dan juga Pak Denny, terima kasih teman-teman semuanya. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah dan saya Arief Purwadana. Saya Denny. Saya Sapta. Sampai jumpa dan sampai ketemu di hari Sabtu. Terima kasih Pak Sapta, Pak Denny. Sama-sama Pak Arief, Pak Denny, teman-teman semuanya. Selamat sore.